Selamat sore atau selamat malam, Bapak Ibu semua. Bisa keras sedikit Pak, masih kurang Kurang ya? kecil Pak suaranya. Kurang ya, ya. Ya udah, oke, udahan Pak. Sudah. Ya bagus Pak. Oke. Kalau gini? Kurang. Pak. Tapi kurang ya. Oke, bagus Pak, udah jelas, keras. Oke. Ini saya mohon maaf, saya kenalkan dulu ya. Tadi saya Widayat namanya, nama besar saya itu, nama kecil tidak. Saya ditugasi Bu Tere itu, bukan ditugasi apa, Bu Tere ngerjain saya itu untuk menemani Bapak Ibu. Ini berapa orang Pak ya? 210 orang? Halo? 540 ya. Oh banyak itu ya. Pak Agustinus dari mana Pak Gus? Saya dari Maumere Pak. Oh Maumere. Oh kok nggak pernah ketemu ya? Nah, iyalah jauh Pak. Loh saya sering ke sana Pak. Di mana? Nginap di pinggir pantai itu. Di mana itu? Sebelah warung Jakarta itu loh. Apa rumah makan ikan bakar Pelita. Jakarta itu. Hotel Pelita Pak. Iya betul. Dekat rumahku itu. Dekat rumah Pak ya. Ke timur lagi sedikit. Ke timur lagi. Pasar itu berarti. Enggak sampai dekat Pertamina. Oh iya. Rumah makan Padang itu berarti. Oh ya enggak juga Pak. Jauh. Enggak juga. Oh iya. Tahu saya Pak sana itu. Padahalnya udah tahu ya. Sudah tahu. Kalau Bu Nilo dari mana Ibu? Dari Bali Bapak. Oh, kan kabarnya Bali. Becek. Becek Pak. Bali di mana? Saya di Denpasar. Puputan. Bukan Pak, saya di daerah Sanur. Suropati ke timur itu ya? Ya. Oh, betul. Lapangan untuk pasar Kereneng ke timur itu ya? Iya. Oh iya. Saya tahu itu, Bu. Saya pernah tinggal di Kapten Agung. Oh, dekat berarti. Dekat itu. Semoga baik-baik Bali ya. Iya. Iya Pak, masih baik-baik meskipun nggak ada turis ke sini Pak. Ada, saya itulah turis ke sana. Kapan hari saya ke PLN sana itu. Ya. Pak Mul dari mana Pak Mul? Pak Mulyono Susilo? Saya Semarang tapi tersasar di Lampung Pak. Oh, Lampung tadi ya itu transmigran sih berarti itu. Enggak kerja Pak. Oke, nanti biar Pak Vincent dari mana Pak Vincent? Dari kampung Banten Pak. Banten, wah sakti itu bisa tebus Banten itu ya. Dari BSD Pak, Bumi Serpong Damar. Oh, di BSD, baguslah ya. Oke, Bapak Ibu ya, mohon maaf nanti mungkin tidak sampai jam 9 lah ya. Nah, waktu Indonesia Barat, kalau sudah waktu Indonesia Tengah ya sudah lebih jam 9 ini ya. Bu Nia dari mana Ibu Nia? Halo Bapak, selamat malam. Malam, apa kabar Bu Nia? Dari mana Bu Nia? Ya, saya dari Samarinda Pak. Oh, Samarinda, ya, dekat sungai, jembatan sungai itu ya? Oh, Sungai Mahakam Pak. Iya. Wah, pernah juga ya Pak ke Samarinda? Oh, pernah, ya. Bapak kayaknya udah keliling semua Indonesia ya Pak ya? Insya Allah begitu. Juga ya, Pak. Oke Pak. Oke, Samarinda, Sarung Samarinda ini kan ini ya. Ya, betul. Sarung Samarinda. Sama apa itu amplang itu ya. Iya, betul. Menuju ke apa itu Bontang ke sana itu. Jalannya sudah bagus Bontang Ibu? Oh, bagus sekali Pak. Sekarang bagus ya. Bagus.
Ini yang habis lewat Bontang siapa kemarin itu? Sudah bagus ya. Oh, luar biasa, Pak. Iya, Luar biasa gitu. rusaknya. Rusaknya. Tak pikir, Iya, Pak. wah jalannya kok Ya, gini saya gitu ya. betul, Pak. Di sini untuk jalan Kalimantan padahal menghasilkan batu bara tapi jalannya Iya. Oke, nggak apa-apa. Boleh, Pak, Baik. perkenalan diri, Pak. Ya silakan. Ibu banyak enggak itu orangnya? Katanya 450. Kalau 22 saja nggak apa-apa lah. Silakan yang lain siapa? Saya itu Widayat, Bapak Ibu ditugasi Bu Tere itu untuk mendampingi Bapak Ibu, katanya diajak bincang-bincang diskusi metodologi penelitian. Saya di Bagai, apa tahu Bagai Bapak Ibu ya? Nawang Bagai, Bu Nilo, Nawang Bagai ini. Ya, di Bagai itu diberi kesempatan, diberi bagian untuk membahas populasi dan sampel. Jadi sampling. Tapi sakjanya itu bahasa Jawanya, sakjanya Bapak Ibu sudah mahir itu sakjane itu. Bu Nia kerja di mana Ibu? Saya di dinas, Pak. Dinas apa itu? PTSP. Apa itu PTSP itu? Perizinan, Pak. Perizinan. Ya, ya, ya. Itu. Ya, ya. Nanti Pak Vincent juga begitu. Pak Vincent ini kan dosen sakjane itu ya. Itu karya bukunya banyak itu Bu Pak Vincent itu kayaknya. Iya, Pak Iya. Vincent, kalau kami bilang dewa, Pak, di Tadi batch kami. oh lah iya dewa. Pokok enggak dewa 19 loh ya. Dewa 19 ini ya. Makanya saya tidak menggurui Pak Vincent nih, tapi saya cerita saja Bapak Ibu nanti kalau ada sesuatu yang bisa dipetik kecuali gitar gitu ya. Itu diambil saja itu ya. Kalau enggak itu ya saya diberi masukan. Nah, ini kok begini saya kok enggak cocok di lapangan ya enggak apa-apa dia. Itu di Maumere sana itu. Saya punya pengalaman di Maumere itu ketika cerita ikan Indosiar itu. Apa namanya Pak? Ikan Indosiar itu apa Pak? Ya, Ikan Indosiar itu apa namanya Pak? cakalang. Apa? Ikan terbang apa ikan cakalang? Ikan terbang itu apa Pak itu? Nah, di Maumere kan banyak itu ya. Terus saya ke sana itu ternyata digoreng sama orang-orang itu diberi gorengan ikan itu sebanyak-banyaknya. Waduh, siapa yang mau makan ini? Saya hanya cerita mengagumi ikan kok gitu ya. Tahu gitu saya cerita Mercedes itu biar dibelikan. Tapi Temannya di enggak. sini, Pak. Iya, saya ada teman-teman di situ. Oke. Baik Bapak Ibu, kita bicara populasi dan sampel dalam penelitian. Ya, ini nanti kita akan bicara beberapa hal ya yang bisa dilihat slide saya. Terlihat, Bisa Pak. ya? Bisa ya. Kecil tapi, Bisa, Pak. Pak. Slide-nya Boleh kecil. Iya. ya, di slideshow kan, Pak? Ya. Full Sudah. screen. Oke. Ya, Pak. Sudah, Sudah. Sudah, Pak. Oke, jauh-jauh dari Bumi Serpong damai soalnya. Ini ada Bumi Serpong nggak damai kalau di sini, Pak. Ya, oke, kita bicara, kita bahas populasi dan sampel. Populasi dan sampel itu apa sih? Wah, gitu lah. Apa sih? Nah, terus kenapa sih kok gitu ya? Kita akan bahas beberapa hal terkait itu. Yang pertama, konsep populasi dan sampel. Mengapa menggunakan populasi atau mengapa menggunakan sampel? Apakah wajib apa tidak? Terus bagaimana memilih sampel? Ini saya kasih tanda apa itu? Double upstroke bahasa Inggrisnya itu. Kalau tanda petik kok masuk gitu, metik masuk gitu. Jadi kalau metik gitar tandanya gitu kali ya. Nah, bagaimana memilihnya? Ya. Kemudian berapa banyak dan jumlahnya ya. Kemudian ini apa ya kalau mau boleh dibilang itu saya mengatakan mitigasi risiko penggunaan sampel gitu ya. Risiko kalau jumlahnya sekian nanti apa sih kan gitu. Tapi saya yakin Bapak Ibu semua sudah lihai kok itu
seperti Jackie Chan itu ya. Sambil guling-guling bisa nembak itu Jackie Chan ini. Kalau bukan Jackie Chan nggak bisa. Ya, ya Bapak Ibu ya. Itu. Oke, saya tanya dulu nanti ya. Nah, nanti ada beberapa ini kok slide-nya keliru ini. Nah, maaf. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan bahwa tentang populasi dulu. Populasi itu jangan menganggap bahwa itu adalah manusia, bukan. Jangan dianggap bahwa itu penduduk gitu, jangan di dalam penelitian itu. Jadi populasi itu tidak berarti penduduk, tidak berarti manusia, tapi bisa jadi manusia gitu loh. Ya gimana? Bingung ya? Nah, jangan diartikan bahwa populasi itu adalah penduduk gitu saja, tidak. Dalam bahasa lainnya itu populasi itu kalau si gambar ini itu memang bisa orang ya, gambarnya orang dengan berbagai warna baju, bisa jadi sepeda motor itu di bawah. Kelihatan Bapak Ibu ya? Bisa jadi sepeda motor, bisa jadi helm, bisa jadi ya. Atau bisa jadi bagian dari sepeda motor itu ada bannya, itu bisa jadi itu merupakan populasi ya. Bisa jadi helm itu di sebelah ini itu ada helm itu. Bisa jadi ini merupakan populasi. Jadi kita perlu memahami bahwa population itu bukan berarti manusia saja. Bisa jadi benda, bisa things. Thing itu bukan ayu ting-ting loh ya Bapak Ibu ya. Nah, bisa jadi benda, bisa berarti baju, bisa berarti orang itu. Yang mana di situ merupakan universe, keseluruhan, yang mana kita akan melakukan apa namanya inferensi. Nah, itu populasi. Jadi kalau saya gambarkan itu. Tapi kalau sampel sebagian saja, nah itu yang menjadi persoalan di dalam penelitian itu nanti, nah, ya kita pakai populasi atau pakai sampel ya? Nah ini antara itu. Pakai populasi apa sampel? Ya boleh Pak pakai populasi. Jadi kalau populasi berarti kumpulan keseluruhan anggota dari objek yang diteliti itu ya. Bisa helm, bisa orang, bisa sepeda motor, bisa kue yang dimakan bunia, misalkan. Misalkan. Jadi itu bisa jadi disebut sebagai populasi. Nah, jadi kumpulan keseluruhan itu ya. Misalkan anggota dari apa yang akan kita teliti gitu, itu. Nah, kalau meneliti populasi itu dikatakan atau disebut sebagai sensus, bukan senso loh Pak ya. Kalau senso itu gergaji yang dipakai itu untuk motong kayu di Balikpapan itu di hutan di Bukit Soeharto itu ya. Jadi dari Balikpapan menuju Samarinda itu ada Bukit Soeharto, di sana penjual alay Bu ya itu ya. Ada alay, durian, ada warung-warung di sana itu ya. Di Bukit Soeharto ya. Bukit Jokowi belum ada tapi ini ya. Katanya Bukit Soeharto. Jadi kalau kita meneliti keseluruhan itu tadi, kayak apa sih maksudnya keseluruhan itu ya? Nah nantinya itu disebut sensus. Nah kalau meneliti sebagian itu disebut penelitian sampling itu biasanya disebut sebagai survei, bukan surveying loh ya. Nah, jadi ada sensus, ada sampling menggunakan survei biasanya. Maka di dalam apa ya istilah-istilah perekonomian nasional itu seringkali disebut itu survei sosial ekonomi tenaga kerja. Nah, misalkan di Bunia itu kerja di perizinan itu ya. Jadi anak-anak sekolah yang mau bolos itu izinnya ke sana Bu ya? Enggak ya? Enggak, oh tak pikir itu izin ke sana ya. Ya, misalkan ya izin pertambangan misalkan ya. Nah, bisa di sana aja. Jadi kalau kita menelitinya sebagian saja, seringkali kan disebut survei sosial ekonomi tenaga kerja. Kenapa kok disebut survei? Ya karena di sana sebagian saja yang diteliti, tidak seluruh tenaga kerja di Indonesia. Survei pertanian, oh berarti tidak seluruh seluruh objek pertanian itu diteliti. Tapi kalau sensus ekonomi, ya seluruh aspek yang ada diteliti kan itu ya.
Jadi bedanya itu. Sehingga mari biasanya itu kita itu menyebut populasi itu adalah penduduk gitu ya. Padahal tidak begitu gitu ya. Ya, keseluruhan universe ini ya. Yang akan menjadi kajian itu disebut sebagai populasi. Nah, pertanyaannya sekarang itu berarti penelitian itu boleh pakai populasi kah? Ya boleh, boleh saja, tidak dilarang kok itu ya. Maka di sini tadi apa sih populasi? Apa itu sampel? Sampel itu sebagian dari populasi kan ya. Iya benar Pak, sebagian dari populasi ya. Ada syarat-syarat. Saya tanya sekarang, Pak Vincent rumahnya dekat laut enggak itu ya? Enggak, Pak. Enggak, tapi pernah ke laut ya. Kenapa? Ke laut, ya di laut itu. Di Jawa Barat sana Pak ya. Saya tanya air laut di Jawa Barat rasanya apa Pak? Agak asin ya, Pak. Asin ya. Di belakangnya Hotel Pelita Maumere itu kan laut juga Pak ya. Iya laut Pak. Laut itu ya. Asli pembatasannya kan laut. Itu temboknya sudah jadi Pak itu ya. Sudah Pak, ada suratnya. Sudah ya, sudah. Pinggir laut kan dibangun tembok sepanjang itu Pak ya itu ya. Sudah jadi itu ya. Bangun tanggul Pak. Tanggul, iya namanya tanggul. Saya tembok nyebutnya. Dibangun tanggul di pantai di Maumere sana itu. Iya udah Bangun sampai tanggul. rumah tanggulnya. Nah, itu rasanya air laut di sana gimana, Pak? Iya asin lah Pak. Asin ya. Bapak pernah minum berapa gelas? Tahu kalau berenang nggak sadar airnya ditelan. Ya, nggak banyak kan, Pak ya. Padahal air laut di sana itu banyak. Ya, seluas itu. Tapi untuk membuktikan asin saja, nah, asin saja loh, Pak. Tidak perlu minum bergelas-gelas kan, Pak ya. Nah, disitulah muncul. Nah, itulah populasi dan sampel. Apakah perlu kita menguji sesuatu yang kita tanya itu menggunakan sampel yang banyak? Untuk membuktikan air laut yang luas itu kita perlu minum 10 gelas atau 10.000 gelas kan enggak tidak. Kecuali kadar airnya ya, kadar garam apa sulfurnya. Nah, dia. Tapi kalau hanya membuktikan rasanya asin, saya kira kok kita nggak perlu memerlukan air laut berember-ember kan begitu Pak ya. Nah, saya kira gitu. Di Samarinda juga begitu. Air Sungai Mahakam itu di bawah jembatan itu kan biasanya ada batu bara, kapal muat batu bara Bu ya. Kelihatan dari atas itu biasanya kan gitu. Nah, itu air laut di sana rasanya apa? Mosok ya itu ya apa itu kita perlu minum berjurigan-jurigan kayak ya tidak. Ya. Nah, maka disitulah letak logika populasi dan sampel itu. Kapan kita boleh dan diizinkan menggunakan sampel dan kapan itu kita menggunakan populasi. Boleh, bukan dilarang. Ya, ya. Lah pertimbangannya ya. Apakah kita menggunakan populasi atau sampel itu ada beberapa pertimbangan. Bukan jembatan timbang loh Bapak Ibu ya, tapi pertimbangan gitu ya. Nah, nanti saya share slide ini saya berikan ke Bapak Ibu kok, nggak usah khawatir. Tidak nyatet juga boleh ya. Ya, sumber daya yang digunakan. Jadi sumber daya itu tidak mesti uang, tidak mesti apa ya, dana. Tapi bisa jadi energi dan tenaga itu menjadi sumber daya untuk mengorbankannya itu seberapa pengorbanannya itu perlu dipertimbangkan. Ya, mosok menguji air laut rasanya asin saja harus mencari air laut yang di tengah itu terus lanjut setiap petak diicipi segelas-segelas terus disimpulkan rasanya asin gitu ya. Itu namanya tidak efisien ya. Maka di sini ada pertimbangan efisiensi kan itu Bapak Ibu ya. Ya, gitu ya. Nah, terus pertimbangan kepraktisan. Enaknya kayak apa sih ngambil sampel itu nanti ini? Masa harus seluruh air laut, seluruh populasi. Praktisnya bagaimana? Ya sing mengalir ke pantai saja diincipi, ditampani, ditangkap itu ya. Diincipi, oh asin. Ya, simpulannya benar nggak kira-kira?
Benar kayak Ibu ya. Kalau ngujinya air laut masalahnya. Dan kayaknya walaupun air laut merah di Saudi Arabia sana itu kayaknya ya rasanya asin gitu ya. Tidak laut merah ternyata lautnya tidak merah Bapak Ibu di sana itu ya. Bapak Ibu sudah ke sana Bapak Ibu? Jalan-jalan belanja shopping ke Dubai apa mana gitu ya. Itu Bapak Ibu. Sehingga di sini ada beberapa pertimbangan apakah kita sebaiknya pakai populasi atau pakai sampel gitu ya. Bagian atau seluruhnya. Nah, gitu. Nah, tetapi di dalam menguji ini harus menggunakan logika bahwa kita akan melakukan inferensi dari ciri dari populasi. Nah, menggunakan sampel saja, tetapi dengan harapan hasilnya tidak jauh menyimpang harapannya. Ada 3 prinsip yang belum saya tulis itu. Yang pertama, unbiased. Unbiased itu tidak bias. Bukan tidak biasa, Bapak Ibu. Tidak bias. Ya, unbiased. Ya, kemudian selain tidak bias itu konsisten. Ya. Konsisten itu ajek. Ya. Ajek itu apa ya? Dari sampel ke sampel menghasilkan hasil yang sama kalau bisa. Ya, nanti saya ilustrasikan pakai Excel nanti kalau bisa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah efisien. Nah, ini prinsip itu. Jadi ketika kita akan menggunakan populasi atau sampel ya, kalau saya sampel karena menghemat sumber daya, maka saya harus mengenal 3 prinsip itu ngambil sampel itu. Karena digunakan untuk apa? Inferensi. Inferensi itu gimana maksudnya Bapak Ibu? Bisa menangkap Bapak Ibu? Inferensi itu bertanya pada populasi, jawabnya dengan data sampel. Nah, misalkan kayak apa contohnya? Misalkan gini. Pak Vincent, Pak, air laut di Maumere rasanya apa? Nah, kan itu tanyanya besar. Air laut di Maumere rasanya apa? Tapi Bapak mengujinya, kan tidak seluruh air laut itu diteliti, dirasakan, kan tidak. Cukup 1 gelas. Nah, 1 gelas. Ngambil gelas pertama, kesimpulannya asin. Gelas kedua, kesimpulannya asin. Gelas ketiga, 4, 5 asin. Loh, ini dari gelas ke gelas sampai 100 gelas, kok rasanya tetap asin ya? Masa kita harus nguji 100 gelas? 1 gelas saja kayaknya kok cukup. Wong ditanya laut Maumere kok. Ya, berarti di situ ada prinsip efisien. Menguji 1 gelas dengan 100 gelas untuk menjawab air laut di Maumere itu ternyata hasilnya sama kok. Ya, masa beda? Pas gelas pertama asin ini, pas gelas kedua kok ada manis-manisnya ya? Nah, gitu. Apa yang ada manis-manisnya itu? Le mineral ya gitu ya. Kok ini kok manis banget? Wah, itu baru tidak konsisten. Ya. Maka ada 3 prinsip yang harus kita pakai sebagai landasan di dalam kita mau memilih sampel untuk diuji untuk menjawab pertanyaan populasi itu karena kaidah apa tadi estimasi pendugaan parameter dari populasi yakni apa unbiased apa tadi Bu konsisten kemudian efisien. Nah, 3 itu yang harus dipegang. Ya, bisa Bapak Ibu. Ada pertanyaan mungkin. Tadi pesannya Bu Tere, ini akan ada banyak pertanyaan Bapak Ibu. Nah, itu. Malam Pak Widayat. Ya, Kenalkan Pak, saya Riki Pak. Riki, mana Riki? Mana Pak? Kenalkan Pak, Riki Pak. Oh iya, loh saya nggak kelihatan wajahnya soalnya Pak. Oh, sekarang kelihatan Pak? Belum. Oh, ya, oke. Gimana Pak? Riki. Sudah Oh. kelihatan kah Pak? Oh iya, Bapak kok di tengah laut kenapa? Bukan di tengah laut Pak, ini di tengah tambang Pak. Di tengah tambang.
Ya, Hati-hati Pak kalau tarik tambang. oke Pak. Ini saya sekaligus menceritakan pengalaman Oh saya. iya, silakan, silakan. Nah, kebetulan saya itu memang orang yang tidak begitu suka meneliti, Pak. Dan dulu waktu S1, saya daripada skripsi ada 2 pilihan. Saya pilih tugas akhir, di mana waktu itu saya jurusan seni, Pak. Jadi saya bikin karya seni waktu itu. Oh iya, seni apa itu Pak? Desain, Pak, desain grafis. Oh, desain Bikin grafis. poster Tahun setiap berapa itu Pak? Kenapa, Pak? Tahun berapa? Saya lulus tahun 2000, Pak. Alhamdulillah sudah tua ya. Maaf, Pak. Jangan adu domba dong, Pak. Oh, enggak, Ya. saya kan masih muda karena rambut saya saja belum tumbuh. Bapak sudah tumbuh, saya belum kok, berarti kan tua Bapak. Siap, Pak. Siap, salah. Oke, silakan, Pak silakan. Widya, nah sejak itu saya nggak pernah menyangka kalau saya berpikir untuk masuk S2 ataupun melakukan penelitian. Sampai akhirnya sekitar 7 tahun lalu saya masuk ke perusahaan tambang. Dimana itu juga di luar perkiraan saya masuk ke perusahaan tambang. Awalnya di komunikasi, tapi lama-lama akhirnya jadi ke learning development dan dapat tugas untuk mensurvei, Pak. Nah, waktu itu dengan asumsi survei mah gampang aja gitu ya. Oh, gampang. Ya. Memang gampang itu, Pak. Saya dikirimlah ke site, Pak, waktu itu sekitar 6 tahun lalu. Saya langsung ke site, terus saya tanya, di mana saya bisa ketemu operator-operator? Saya mau tanya-tanya mereka. Gitu. Akhirnya saya, ketemu satu tempat, saya sebar gitu kan. Waktu itu ada 2 poin, yang satu adalah di tempat training, satu lagi di satu pos operator gitu. Saya sebar, saya minta orang lain sebar segala macam. Lumayan Pak, waktu itu dapat sekitar 150 sampel lah gitu ya. Nah, akhirnya sampelnya apa itu, Pak? Sampelnya adalah operator, Pak. Jadi itu level ke bawah, yaitu tukang gali, Pak. Tukang gali. Tukang cangkul lah kasar, tapi pakai alatnya kayak gini, Pak, bentuknya. Oh gitu ya. Ya. Ada truk juga segala macam. Nah, saya bawa pulang, terus akhirnya saya susun laporan, ternyata begini, mereka tidak puas, mereka segala macam. Nah, terus akhirnya sampai satu saat saya di-challenge. Nah, itu mirip banget kayak gitu. Populasinya gimana, sampelnya gimana. Terus pakai teori apa? Bingung saya, Pak. Mereka menganggap saya bisa, jadi ya saya dengan percaya dirinya aja kan. Nah, ternyata dari situ akhirnya, ternyata ada ilmunya ya. Terus ternyata di situ saya bias. Ternyata dari 2.000 operator, saya mengambil 150 sampel, tapi sampelnya itu ternyata di tempat yang memang orang-orang di situ punya pendapatnya sama gitu. Ya homogen gitu loh. Pendapat mereka memang begitu karena di tempat itu di situ gitu. Nah, jadi dari situ akhirnya saya dapat ilmunya. Nah, Bapak itu lain kali kalau survei jangan di situ doang, Pak. Itu kan ada tempat, ada di Nes, ada di mana. Oh, ya akhirnya saya dapat daripada banyak tapi cuma di situ, lebih baik mungkin 20 tapi di situ 20 di sini. Oke, saya dapat. Nah, itu mungkin seperti itu kali Pak ya. Soalnya memang tidak mungkin juga 2.000 operator itu satu-satu saya survei Pak Yuda. Atau kalau dalam teori ini gimana Pak? Oke, terima kasih Pak, itu aja sih. Saya jadi tertarik Pak. Dulu nggak pernah kepikiran Pak saya belajar soal populasi begini Pak. Terima kasih Pak. Pertanyaannya berat seberat cangkul itu, Pak. Seberat beku, Pak. Beku. Apa kabar Pak Dimas? Saya salam sapa dulu Pak Dimas Pangestu. Wilujeng, Pak. Iya, Pak. Pangestu. Malam Pak Dimas. Malam. Pak Dimas, piantun pundi Pak Dimas? Saya di Malang, Pak. Malang mana itu ya? Saya di Sawo Jajar. Oke, semoga panen sawo hari inilah ya. Sama Pak Zambari jangan lupa dikirim. Oke. Oke Pak Riki ya, ini sambil yang lain boleh jawab kok itu ya. Nah, tadi ada 3 prinsip di dalam mengambil sampel tadi. Karena populasi itu keseluruhan universe ya, yang dimana kita itu akan melakukan generalisasi. Generalisasi itu berarti memberlakukan secara umum ya, atau kita melakukan pendugaan.
pendugaan dari ciri-ciri yang dimiliki oleh populasi itu namanya parameter. Nah, bahasa statistiknya parameter. Jadi populasi itu punya ciri-ciri ya, yang disebut parameter. Nah, terkadang parameter itu tidak bisa diketahui secara pasti karena saking banyaknya tadi. Pak Riki tadi punya populasi anggotanya 2.000 ya, SDM sebanyak 2.000. Ada operator, ada apalagi Pak ya, macam-macamnya. Supervisor, Pak. Supervisor, operator, Ya, predator, pokoknya yang ter lah di situ ya. Manager. Nah, yang Pak Riki survei kan nggak dilihat dulu ya, nggak dilihat dulu bagaimana kondisi populasinya, ngambil gampangnya saja kan. Nah, itu ya diambil kebetulan itu sing gampang ketemu di situ tadi lah itu ya. Terus hasilnya apa tadi Pak? Ternyata kok bias. Padahal tadi ada prinsip yang pertama apa? Unbiased, tidak bias. Tadi kan gitu. Jadi di dalam kita menduga populasi, ingin memberlakukan populasi, itu yang pertama, ciri-ciri pendugaannya itu harus unbiased, tidak bias. Kalau bisa. Kalau bisa. Kalau nggak bisa, Pak, ya biasnya kecil. Nah, gitu. Kalau nggak bisa, ya biasnya yang bisa ditoleransi. Intinya. Jadi tidak mesti tidak bias. Ya sulit, Pak, ya. Di lapangan itu kan seperti lagunya itu, di alam nyata apa yang terjadi kan gitu ya. Buah semangka berdaun sirih kan itu kan kadang kan gitu ya. Nah, itu Pak Riki betul ya. Tidak bias kalau bisa. Kemudian yang kedua, tadi apa Pak? Itu ya, ajek. Ajek atau konsisten. Konsisten itu apa? Dari sampel ke satu dengan sampel yang lain, mestinya hasilnya sama. Atau tidak menyimpang jauh-jauh lah. Itu ya. Jadi kalau saya meneliti 10 operator dengan 20 operator, 30 operator, mestinya yang saya tanyakan itu jawabannya itu identik lah. Kalau nggak sama persis. Ini ya. Kalau bisa. Nah, ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga apa tadi? Efisien. Efisien itu apa? Yang menggunakan sumber daya sedikit, jumlahnya sedikit sampel, hasilnya sama dengan yang banyak kok. Ngapain itu meneliti banyak-banyak kan gitu ya. Nah, mau meneliti bebek saja bisa kok neliti banyak. Bukan begitu maksudnya. Neliti jumlahnya sedikit saja bisa. Kenapa jumlahnya harus sebanyak itu kan gitu. Tetapi akhirnya Pak Riki kan ditanya, pakai ilmu apa Pak Riki kok begitu hasilnya itu saya sendiri bingung kan begitu. Maka di sini tadi kan ada bahasan bagaimana memilih sampel kan gitu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu gitu. Nah, di beberapa beberapa buku textbook tentang metode penelitian itu ada satu tahapan yang itu penting dipahami bagi peneliti sebelum mengambil sampel itu adalah yang pertama itu adalah gini, define the population. Define the population itu definisikan populasinya. Nah, definisikan populasinya bukan populasi adalah begitu. Biasanya mahasiswa-mahasiswa itu yang tidak biasa neliti itu ketika mendefinisikan populasi, populasi adalah keseluruhan universe yang hendak diduga. Ciri-cirinya biasanya gitu. Padahal tidak begitu maksudnya. Maksudnya definisikan itu lihatlah ciri-ciri populasinya kayak apa. Bisa nggak diketahui? Jumlahnya diketahui apa tidak? Ada daftarnya apa tidak? Nah, gitu ya. Jadi maksudnya sebelum berangkat ngambil sampel kayak Pak Riki tadi, kadung nyebar ke bagian penggalian saja itu ya. Ya jangan penggalian. Kan itu bagian pengeboman juga ada Pak ya itu ya. Apa Pak bagian pengeboman namanya itu? Halo? Mana Pak Riki? Bagian pengeboman itu ya. Jadi kalau ditambang Freeport di atas sana kan itu ada bagian yang ngebom Pak ya. Dimasukkan dinamit apa-apa, diledakkan, dar, habis itu dicangkul kayak itu pakai bigu itu tadi itu. Pakai dump truck diangkut itu ya. Namanya? Blasting.
Bagian blasting ya. Nah, tor gitu Pak ya itu ya. Malam hari juga di blasting gitu ya. Oke. Nah, kenapa Pak Riki kok bias? Karena Pak Riki tahapan pertama tidak dilalui. Defining the population. Pak Riki langsung terjun karena punya confident tinggi. Wah, begini gampang. Ternyata hasilnya bias. Seandainya Pak Riki itu tahu dari awal, tahap pertama itu tadi, define the population. Berarti apa? Pelajari dulu populasinya kayak apa. Karyawan saya 2000 ini ya. Kalau saya lihat masa kerjanya, ngumpul berapa kelompok ya. Kalau saya lihat jenis kelaminnya, ngumpul berapa kelompok ya. Ya. Kalau saya lihat pengalaman kerjanya, ngumpul berapa kelompok ya. Kalau saya lihat pendidikannya, ngumpul berapa kelompok. Ah, itu yang disebut memahami defining the population itu. Jadi sebelum kita mengambil sampel, tahapan yang pertama itu si researcher atau peneliti itu harus tahu dulu itu gitu. Nah, kalau nggak tahu, Pak, sebisa mungkin tahu gitu ya. Nah, mosok nggak bisa, males itu kalau nggak tahu. Kan gitu. Nah, itu. Jadi memang betul Pak Riki loh. Bisa jadi loh hasilnya kayak gini, keliru paling. Kayak gitu. Ternyata ada ilmunya, tahapan-tahapan di dalam menentukan sampel itu tadi. Yang pertama pahami itu tadi Pak Riki ya. Defining the population. Bahasa Maumerinya seperti itu, bahasa Maumerinya. Bahasa Malangnya itu Pak Dimas itu kayak pejabat itu saya lihat-lihat itu kayak itu Pak Wali Kota itu. Pak Dimas kerja di mana Pak Dimas? Saya tukang roti, Pak. Tukang roti. Oh iya. Sari roti, roti sari. Ya nanti ada kaitannya populasi dan sampel tentang roti itu kan ya. Itu Pulau Roti. Pulau Roti itu di daerah Maumere sana ada Pulau Roti itu. Oke, bisa dipahami Pak Riki ya. Pertama, defining the population, gitu ya, dipelajari. Terus ada daftarnya enggak itu ya? Kalau bisa enggak itu? Terus baru kita tentukan cara ngambilnya gimana. Nah, makanya tadi di bahasan itu tadi kan ada bagaimana cara mengambil sampel. Di slide ini juga ada. Nah, di slide ini di slide ini juga ada. Nanti saya ceritakan sebagian saja. Kalau banyak-banyak kesel saya. Terima kasih, Pak. Ada. Oke, ada lagi Bapak Ibu. Nah, ini pertimbangannya ya. Terus kemudian ini yang belum saya sebut itu kepraktisan, risiko yang akan ditanggung, kemudian sama power atau kekuatan. Nah, risiko yang akan ditanggung itu gini. Misalkan sekarang saya ngambil contoh Pak Dimas. Pak Dimas produksi roti. Nah, rotinya nggak atau roti apa Pak? Mereknya Pak sambil promosi. Siapa tahu Pak Aristokrat itu akan beli pesen itu untuk akhir tahun baru nanti. Saya di Malang namanya Dea Bakery, Pak. Dea? Ya. Dea Bakery. Bukan di Kepanjen itu Dea itu. Iya, dulu awal outlet pertamanya di Kepanjen. Oh. Ini saya di pabrik juga di Panjen, Pak. Oh iya ya. Oh, saya di kantor. Makanya tak lihat dari sini kayak dari Kepanjen itu ya. Terus maaf itu ibu yang itu ya mohon maaf ibu yang suaranya agak pelat-pelat itu bisa apa itu ya? Ibu Mulyani, Ibu Mulyani ya. Pak. Oh iya, saya ngerti ternyata. Oh. Udah, Bu Mulyani ya namanya ya. Ya ngerti lah itu ya. Hati-hati loh Pak, saya banyak ngerti loh. Misalkan ya. Misalkan ya, itu Pak Dimas produksi roti. Roti kan macam-macam di dia itu ada roti pizza, ada roti tawar, ya ada roti pakai selai dan sebagainya. Nah, berapa? Saya tanya satu hari berapa produksinya Pak? Satu jenis berapa jenis Pak? Ya ini saya lagi nungguin ini sampel aja ya Pak ya. Berapa ya? Coba berapa? Berapa ini jenis? Kebetulan
kebetulan hari ini saya lagi produksi 4 jenis roti aja. Itu Oke. totalnya ada 5.000, Pak. Oke. Itu. Dia, roti dia 4 jenis 5.000. Terus saya tanya, Pak. Oke. Apakah roti dia itu enak? Enak pol, Pak. Tidak ada buktinya karena Pak Mulyono belum dikirimi. Nah, dia. Nah, sekarang untuk membuktikan, untuk membuktikan itu versi Pak Dimas bahwa roti dia itu enak, kan gitu ya, versi Pak Dimas. Iya, Pak. Misalkan itu versinya customer bagaimana? Mestinya consumer. Nah, kan kalau saya coba kita tes lah, kita 5.000 kue itu kita teskan, kita tanyai ke juru ngicipi, saya berikan. Saya panggil 5.000 orang di pinggir-pinggir pasar Kepanjen. Ya, itu di Malang. Saya kasihkan 5.000 itu ya. Nah, kan hasil produksi hari ini 5.000 kita tes semua. Supaya saya dapat yakin hasilnya kayak apa. Kita berikan roti itu. Nah, terus dapat hasil kesimpulan tadi. Enak betul Pak, itu ya. Apa yang terjadi? Bapak nggak jadi jualan karena yang diberikan 5.000 kan ya. Iya kan? Nggak jadi jualan. Nah, itulah risiko yang akan ditanggung. Kenapa kalau kita itu penelitiannya sebanyak itu? Produksi kita 5.000, kita teliti 5.000 lah. Lah mboyo ngono lah yo apa itu ya risikonya Iya, nggak Pak. jadi jualan. Hanya jualan-jualan saja. Contohnya seperti itu. Ya, jadi risiko yang akan ditanggung itu berapa idealnya kalau 4 jenis roti produksinya 5.000 itu kita ambil berapa ya kita tes untuk kita icipi supaya enak membuktikan enak atau tidak itu. Maka ada pertimbangannya itu tadi. Kalau ngicipi roti 5.000 saja gampang, berarti sumber dayanya kan mudah. Ya, tapi resikonya harus kita pikirkan. Masa 4 jenis itu kita sebar semua terus kita ambil kesimpulan bahwa rotinya enak. Ya, Bunia itu tadi sudah ngicipi tadi kan ya. Misalkan seperti itu. Ya Pak Dimas ya Pak Riki ya. Makanya di sini ada resiko yang akan ditanggung. Kalau pedagang jeruk satu keranjang itu ditanya, Pak jeruknya manis apa tidak? Incip ono kabeh Mas. Gak jadi jualan lah gitu ya. Ngicipi kok semuanya. Namanya ngicipi itu ya sedikit dalam arti sebagian. Tapi hasilnya sudah oke. Ya, asalkan homogen kan gitu ya. Sehingga Pak Riki tadi ada kaitannya tanyanya Pak Riki. Sampel yang saya ambil 20 itu tadi atau roti yang saya ambil itu masing-masing 5 dari 4 jenis itu tadi itu representatif dari populasi atau tidak. Kan gitu ya. Representatif itu berarti mewakili, memengini kaidah keterwakilan dari populasi atau tidak. Kan gitu. Kalau tidak ya atau karena prosesnya tidak acak ya misalkan tadi ditanya rotinya kan 4 jenis, yang diincipi 1 jenis saja. Berarti kan jenis yang kedua, 3 dan 4 tidak terwakili itu namanya kan ya. Bisa jadi jawabannya bisa jadi benar, bisa jadi tidak Bapaknya. Sing gampang ae Pak karena nganut kepraktisan di sini kan gitu ya. Nah, maka di sini ada pertimbangan-pertimbangan di dalam memilih apakah saya pakai populasi ataukah sampel kan gitu. Ya, salam ke Bu Mulyani, Bapak Ibu Pak Dimas ya. Iya. Baik, Pak, disampaikan. Nggak usah ngirim kue. Nggak usah kirim kue. Oke. Nanti coba Pak, siapa tahu pintunya ada yang gedor, mungkin itu udah nyampe. Oh. Iya, nggak apa-apa. Oke, bisa dipahami ya, saya memberikan contoh itu tadi. Mewakili nggak dari 4 jenis roti itu tadi? Berapa yang harus saya ambil agar itu efisien, tidak boros sumber daya, tetapi hasilnya juga representatif kan gitu. Ya, oke lah gitu. Pak Mul ada pertanyaan Pak Mulyono? Tadi Bu Tere pesan kan, Belum ada. Pak ini mahasiswanya sepuh-sepuh. Loh, Ya. kok
Iya, sepuh-sepuh, maka pelan-pelan, Pak. Mungkin ada pertanyaan. Nah, Pak Mulyono itu kan termasuk yang sepuh. Kok tahu dari mana? Namanya saja pakai moe, kan gitu ya. Ya, itu berarti zaman kunoe, kan gitu. Zaman kunoe. Itu, Kak. Pak Mul dari mana, Pak? Semarang, Pak. Oh, Semarang. Tadi siapa yang Semarang tadi ya? Pak Aris. Saya, Aris. Pak. Ah, Pak Aristokrat dari Semarang juga ya. Ya, dari Semarang. Oke, Pak izin bertanya, Pak. Ya, boleh Soal boleh roti silakan. tadi, Pak. Iya, silakan. Pak Aris kerja Berarti di kan apa? 5.000 roti dibagi 4 jenis, Pak, Iya. dibagi 4 jenis roti. Terus kemudian masing-masing 1.250. Kalau samplingnya berapa, Pak? 10%, 5% dari tiap jenis, Pak? Wah, itu Bapak. Banyakan. Samplingnya Kebanyakan nih, Pak. 1.200. Atau 1%? Ya enggak. 1%, Oke, Pak. jangan. 1%. Kok sudah meloncat ya, Pak ya? Sudah meloncat. Ini bentar. Ini kan baru pertimbangan Excited, Pak. memilih Excited. populasi. Iya, enggak apa-apa. Ini sudah meloncat di sini. Nanti ada bentar. Ini sudah saya jelaskan. Bentar, slide-nya. Berapa banyaknya atau jumlahnya? Kelihatan slide-nya, Pak ya? Tadi sudah paham Kelihatan, tentang Pak. apa itu populasi, kan ya? Terus kalau saya mengambil sampel, berapa wis nggak apa-apa saya loncati, yes. Berapa banyaknya sampel yang harus saya ambil untuk menghasilkan hasil yang baik lah, walaupun nggak terbaik, kan gitu ya. Nah, sekaligus menjawab Pak Aris, ya. Berapa banyaknya? Ada cara-cara di dalam mengambil sampel. Nah, cara-cara menentukan banyaknya sampel maksud saya. Yang pertama itu rule of thumb. Apa rule of thumb itu, Pak? Apa rule of thumb itu? Bisa? Gini, Pak ya. Jadi pelatih MU ketika saya main di MU itu kan kalau saya bisa ngegulkan kan gini, jempol lah, gitu ya. Jempol, rule of thumb itu nggak ada patokan nih sakjane itu ya. Pokok namanya baik lek diacungi jempol itu baik kan gitu ya. Kan gitu ya. Sak benjanya baiknya kayak apa? Sip, pokoknya sip. Nah, rule of thumb. Rule of thumb itu biasanya ngambil sampel secara praktis saja dari hasil-hasil eksperimen peneliti-peneliti terdahulu itu. Misalnya kayak apa? Ini Bapak Ibu. Berapa sampelnya? Tanyanya Pak Aris kan gitu. Dari 5.000 dibagi 4 jenis tadi. Berapa sampelnya? Nah, yang pertama ada yang mengatakan gini. 5 kali jumlah variabel. Ada yang mengatakan 10 kali jumlah variabel. Ada yang mengatakan 20 kali jumlah variabel. Terus maksudnya variabel itu gimana, Pak? Kalau yang ditanya hanya variabelnya, tanyanya rotinya enak apa tidak? Berarti variabelnya hanya keenakannya kan ya. Enak kan gitu ya. Padahal roti, kualitas roti itu kan nggak hanya dihitung enak gitu toh. Itu orang lapar. Kalau roti itu dikatakan berkualitas kalau gimana Pak Dimas? Teksturnya lembut, rasanya legit, terus apa? Manisnya pas, gizinya banyak, kan begitu Pak ya? Nah itu yang disebut variabel. Jadi kita tanya untuk menguji roti itu bukan tanya rotinya enak apa enggak, tidak begitu. Rotinya berkualitas apa tidak. Roti berkualitas itu kalau apa? Teksturnya lembut, gizinya, kandungan gizinya tidak kelep kalau ini Pak. Konsumen masuk, ini gizinya seberapa? Tidak kelep lah, ya enggak toh. Dia lembut itu bisa langsung di seperti Bunia tadi makan, lembutnya enak kan gitu ya, bisa begitu kan? Ya, apa? Nah itu tadi kan kalau teksturnya lembut, manisnya pas. Ya, toppingnya sesuai, misalkan gitu ya, kesesuaian topping. Terus apa? Ukurannya pas di mulut. Ya, kalau Bapak Ibu lihat, mohon maaf, burgernya KFC itu kalau di Amerika kan besar sekali itu. Kalau dibawa ke sini burgernya McD kan kecil. Ukurannya pas sesuai dengan mulut kita, misalkan ya.
Berarti saya meneliti kualitas roti tadi ada berapa variabel ini, Pak? 4 ya ini ya. Ya betul Pak Aris. Teksturnya lembut, kelembutan tekstur, kemanisan rasa, terus kandungan gizi, kemudian satu lagi apa? Kesesuaian ukuran dengan mulut kita, mohon maaf. Misalkan apalagi terusan? Toppingnya sesuai. Misalkan ini rasanya manis kok dibuat topping gulanya banyak, malah rasa apa ini? Nano-nano. Nah, misalkan. Berarti saya akan meneliti 5 aspek ini tadi kan ya. Lah menurut kaidah rule of thumb itu berapa banyaknya sampel? Kalau pakai yang pertama tadi berarti 5 kali 5. Berarti berapa Bapak Ibu? 5 kali 5 kan 25. 100. Oh, 25 Pak ya. Oh iya iya, tak pikir 100. 25 samplingnya. Nah, kan begitu. Nah, 25 itu dibagi 4 jenis katakanlah jadi berapa? Bisa proporsional, bisa tidak kan? Bisa 25 bagi 5 kan sudah 26, 24 sudah cukup. Nah, kan gitu. Iya. Sik bisa jualan. Nanti kalau 1.200 terus diicipi semua, yo nanti yo apa? Enggak sido jualan lah itu ya. Nah, itu yang pertama pakai metode namanya rule of thumb. Yang kedua pakai rumus ini, Pak. Nah, bisa ini. Kelihatan Bapak Ibu ya? Rumus namanya rumus Yamani. Yamani saiki. Ada rumus. Gitu. Ya, apa itu Bapak Ibu ini? Nah, kelihatan Pak nggih, Pak Aris kelihatan ini ya. N besar ini. Kalau N besar itu lambang dari populasi. Kalau N kecil lambang dari sampel. Seperti Pak Riki tadi tanya kan, ngambilnya berapa? 20. Kok suruh siapa yang nyuruh 20 itu? Biar cepat Pak, sehari selesai kan gitu kan itu. Kalau ditanya variabelnya apa kok itu tahu-tahu 20 itu loh. Nah, kan gitu ya. Nah, kuesionernya tanya apa kok 20 gitu. Lah ditanyain, "Kamu bolosan apa tidak?" Oh, ini ya nggak sampai 20 kalau tanyanya hanya bolosan apa tidak kan. Tapi kalau ditanyai aspeknya banyak, kamu suka pusing-pusing apa tidak, tanganmu pegelinu apa tidak, ya perlu jumlah yang lebih banyak. Nah, tapi ini ada rumus kan ya, namanya rumus Yamani. N ini kelihatan nggih, Pak? Nah, N besar populasi, ini 1 ditambah kali N kali E pangkat 2. E itu apa di sini? Level of precision or sampling error. E-nya itu berapa sih salahnya kira-kira itu? Ya kalau bisa 100% ya berarti itu 0 kalau 100% salahnya. Ya, tapi kan adonan kita itu nggak bagus-bagus banget kok, Pak. Apalagi yang memberi topping itu tangannya manusia kan, ya. Yang bunder-bunder pakai mesin apa tidak, Pak Dimas itu ya? Bunder-bunder pakai mesin apa pakai tangan? Ya. Kadang, halo? Dicampur Pak, saya ada mesin, ada tangan. Apalagi ada mesin, ada tangan kan gitu ya. Kayak gitu berarti kan nggak mungkin presisinya manusia itu persis betul kan enggak itu. Makanya ada tingkat kesalahan yang diinginkan. Lah berapa tingkat kesalahan yang diinginkan itu? Umumnya 5%. Kalau ilmu-ilmu sosial itu ya, kalau ilmu eksakta ya bisa jadi kurang dari 5%. Vaksin itu ya, salahnya 10%. Wuh, ya ciloko nanti Pak. Ya. Kalau roti salahnya 5%, paling dari 100 orang yang bilang tidak enak itu 5. Nah, nggak apa-apa kan ya. Ya gitu. Coba itu kalau obat itu paling ini saya suntikan ke ini mahasiswa dari 38 itu yang mati hanya 1. Ini kira-kira gimana, Pak? Waduh, dari 1.000 mahasiswa yang disuntik mati 1. Bingung 1/1000 loh, Pak itu ya. Nah, maka dalam ilmu-ilmu eksakta tidak lazim 5% itu 0,00001%. Betulnya harus 99,999%. Nah, ini bisa dihitung tadi kan Bapak Ibu ya. Misalkan 5.000 atau 1.200 dibagi 1 ditambah 1.200 kali 5% pangkat 2. Oh, bisa ketemu kalau pakai rumus ini. Nah, itu kalau tanya sampel ya. Jadi makanya Pak Riki kemarin
kok 20 dari mana? Ya feelingku aku dapat gaji ke 20, makanya saya pakai 20 kan gitu ya. Kan kebetulan tahunnya 2020 Pak, saya ngambil 20. Nah, ya nggak apa-apa. Ya ini sambil guyon Pak ya. Ciri orang profesional apa? Coba saya tanya itu. Pak Jamari. Pak Jamari, Siapa? Malam Pak. sehat. Dari mana Pak Jamari? Kebetulan saya domisili Malang sekarang Pak. Oh, di Malang di mana? Tinggal di daerah Tirtasani Pak. Oh, Tersatani. Ngijo sana ya? Hijau Pak, Karang. Betul. Ya. RW berapa Pak? RW berapa? Saya RT 4 RW 5 Pak. Oh iya, itu kan bloknya RW gitu Pak ya. Betul. Cuma Iya. saya di komplek perumahannya cuman Pak RT yang kenal, Pak RW-nya jarang Pak, karena di komplek sebelahnya Pak, di masyarakatnya Pak. Oh ya, yang pinggir sungai sana itu ya. Betul. Iya. Kok ya roh hai Bapak itu? Kok ya tahu. Ini ada Google Map paling itu kok sampai tahu. Pabrik roti Kepanjen bareng tahu sampai. Oke, ini sampai apa tadi? Mau cerita apa ini tadi? Nah, tadi kan saya tanya Pak Jambari kerja di mana? Saya di perusahaan pembiayaan Pak, di BCA Finance tepatnya Pak. Oke, nanti saya dibiayai Pak ya, mumpung akhir tahun supaya targetnya masuk. Siap. Bapak boleh pilih mobilnya di Pak Aristo, kalau selera Honda saya bisa biayain Pak, pakai KKB dimanapun ready. Di Mandala Sena berarti. Promosi. Enggak, saya tanya Pak, Bapak kan profesional. Kata kunci profesional itu apa? Untuk Orang dikatakan profesional, dia profesional banget. Ini apa? Kok nyebut gitu? Kata kuncinya apa? kata kunci profesional kalau secara umum kami masyarakat awam memahami bahwasanya orang itu bisa dipercaya melakukan sesuatu sesuai dengan topoksinya. Yang paling penting karena kami bergerak di pembiayaan ya trust Pak ya, yang paling Oke, bagus. Bu Marini, di mana Bu Marini? Ya Pak, Tinggal di mana Bu Marini? di Malang Pak, Di Malang di mana? di Rampal. Oh, dekatnya Rawan Rampal itu ya? Ya tetangga saya Pak. Oh, makanya kok baunya kayak Rawan Rampal. Kok ya tahu Rawan Rampal itu ya Allah, Pak Widayat itu kok roh dindi sakjane. Penggaweane lha apa sih itu ya? Sampai Maumere saya tahu. Saya dulu ke Maumere itu 2 minggu sekali ke Maumere Pak saya tugas itu. Makanya agak apal di Maumere itu. Kupang Maumere itu 2 minggu sekali berangkat sana itu. Ya, oke. Sekarang saya lagi. Jadi sambil ini Pak Zam Saritaya, profesional itu adalah yang pertama ngerti ilmunya, paham akan ilmunya, yang disebut Pak Zam tadi yang kedua. Bisa jalani ya. Yang kedua. Yang ketiga apa Bapak Ibu ya? Bisa memilih cara yang paling efektif. Jadi kalau Pak Aris tadi tanya, kamu kenapa kok pakai sampel 20? Oh, karena gini. Berarti itu ngerti ilmunya. Tapi kalau kenapa kok sampelnya 20? Ya nggak ngerti ya, pokoknya feeling saya 20, berarti nggak ngerti ilmunya. Nah, terus bisa jalani. 20 itu yang diambil yang mana saja. Ada ilmunya nggak? Ada ilmunya cara memilih sampel. Nah, bisa jalani. Nah, terus tapi angka memilih sampel itu kan nggak hanya pakai rumus Yamane, ada Slovin, ada rule of thumb. Berarti ngerti, milih cara yang paling bagus. Rule of thumb, kenapa? 5 kali jumlah variabel. Oh, ketemu. Oh, berarti Bapak itu sudah kategori profesional menurut versi ini. Jadi kalau nggak ngerti ilmunya, berarti ilmu ngawur itu. Nah, kan gitu. Ya, dari kacamata ini, gitu loh. Ya, jadi kita memilih sampel berapa banyaknya tidak asal itu. Atau tanya Mbah Dukun. Mbah Dukun, aku ambil sampel berapa ya?
20 ya nggak bisa begitu. Ya, ya, tapi harus ada rule of thumb, ada pakai rumus Lovin, yang ini ada rumus Yamane gitu ya. Jadi kalau tadi siapa tadi yang tanya tadi ya? Pak Aris, berapa sampelnya Pak? Ya kita hitung 5.000 dibagi 1 ditambah 5.000 kali 5% pangkat 2 berapa? Nah, dari juragan roti wapal itu ya. Nah, ngitung angka itu juragan roti. Pokok nggak juragan 99 loh Pak ya. Nah, gitu ya. Oke. Bisa Bapak Ibu ya? Atau pakai rumus yang ini, Slovin. Ya, formula in finding the sample size of the population. And dibagi ini ya. Bedanya di mana Pak itu ya? Sama, Slovin sama itu ya. Apa bedanya? Apa? Nah, coba Bapak Ibu lihat. Nah, katanya jadi di buku Yamane rumusnya sakjane rumusnya Slovin. Ada slide lain yang berikutnya. Atau bentar. Mana ini? Ini loh yang saya maksud itu. Apa ini, Pak? Namanya apa? Namanya apa ini, Pak? Nomograph Harry King. Nah, jadi kalau tadi Pak Aris tanya, gimana cara ngambil sampel? Saya pakai nomograph Harry King. Oh, berarti Pak Riki tadi, berarti ngerti ilmunya, Pak. Gitu. Atasannya, apa Harry King itu? Ya, itu saudaranya RX itu loh, yang setatarannya. Itu RX King, bukan Harry King, gitu. Itu RX King. Pakai rumus ini, misalkan tadi 2.000 ya. Ya, Pak ya. Karyawannya berapa, Pak? Operatornya 2.000 tidak. Ini sayangnya Harry King itu maksimal 2.000. Jadi 2.000. Terus tingkat kesalahan yang diinginkan berapa misalkan? Ini ya. 5%, tarik garis ke sini. Gitu ketemu sampelnya. Kalau kesalahannya 5%, tapi masuk 5%, Pak. Bahkan saya lumayan tuh Pak, 20, Pak. Berarti feelingnya bagus itu tadi kan ya. Kalau salahnya 5% loh ya. Pas Pak ya, tarik garis ini kan. Tarik garis ini seret. Ya, lebih Pak ya, antara 20 sampai 30. Nah, cuma dulu nggak ngerti namanya kan Pak ya, baru tahu sekarang. Oh itu pakai Harry King. Saya dapat wangsit tentang Harry King gitu ya, kan gitu ya. Bisa pakai itu. Ya, jadi bisa pakai rumus, bisa pakai Harry King, bisa macam-macam. Terserah Bapak Ibu. Yang penting 3 prinsip dipenuhi tadi ya, unbiased, consistent, efisien. Oke Bapak Ibu ya. Nah, coba nanti Pak Riki nyambung apa tidak. Nah, sekarang tadi kan populasi sudah. Cara ngitungnya berapa sampel sudah. Ini kan bisa pakai rumus BK. Nah, terus bagaimana caranya memilih? Itu di S1 sudah hafal Bapak Ibu ya. Nah, ini. Bentar. Ini. Halo. Hilanglah. Bagaimana caranya? Cuma Pak Riki tadi kan ngambilnya di blok tertentu yang jawabannya sama kan. Kenapa? Karena tidak diidentifikasi dulu populasinya kayak apa kan gitu ya. Pokoknya tugas baru apalagi di pertambangan di sana. Di laut lepas apa tidak ini Pak ya? Tidak ya. Bukan Pak. Di Kalimantan Pak. Di Kalimantan ya, di dekatnya Bunia sana ya. di Kalimantan itu di daerah tambang gitu ya. Ya. Oke, ini ada 2 cara yang bisa kita lakukan untuk memilih sampel. Nah, tapi di berbagai buku itu banyak buku lah menyarankan agar sebisa mungkin pakai cara yang di kanan ini. Probability sampling. Jadi ini ada 2. Ya, Pak Dimas ya, ini ada wonten kalih, Pak. Wonten kalih. Ingkang nomor tunggal yang pertama adalah non probability sampling, yang kedua probability sampling. Di buku-buku itu usahakan Bapak ngambilnya adalah probability sampling. Nah, usahakan sebisa mungkin itu harus probability sampling.
Kecuali kalau tidak bisa, ya baru ke non-probability sampling. Maksud dari probability sampling itu apa sih? Nah, sekarang gitu. Probability sampling itu suatu teknik ngambil sampel di mana anggota populasi itu memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Jadi probability itu menempatkan kemungkinan-kemungkinan. Nah, ada peluangnya sama enggak gitu ya. Nah, gitu ya. Kalau non probability tidak ada peluang yang sama, bahkan dibedakan itu ya. Jadi antara roti yang satu dengan roti yang kedua itu enggak sama peluangnya, berarti itu non probability. Usahakan tidak begitu. Ya. Usahakan roti itu kan bungkusnya dinomori ya, satu iol san seulu jipe kan gitu Pak ya, dinomori gitu ya. Nah, ini ya. Nih, di lotre. Misalkan ya, dinomori kan gitu ya. Usahakan pakai probability. Nah, sekarang yang probability itu kayak apa? Ini garis ini. Yang pertama ini garisnya simple random sampling. Simple itu gimana, Pak? Sederhana. Ya, simple itu sederhana. Random itu acak. Nah, berarti gimana, Pak? Acak-acak. Menjawab gitu, tidak. Acak-acak itu gimana? Nah, tadi peluangnya kan sama kan. Misalkan di lotre. Jadi 2000 karyawan itu diberi nomor urut. Nah, terus di lotre itu. Nah, dikocok gini. Jatuh nomor 3. Nah, siapa nomor 3? Ricky Sunuradi. Nomor 10. Kan gitu ya. Agustinus Erhani. Itu ya. Nomor 12. Di lotre kan itu. Sampai sebanyak sampel yang dibutuhkan tadi. Itu namanya simple random. Satu cara saja loh Pak ya. Salah satu cara. Di lotre. Yang gampang itu. Ya. Atau menunjuk angka urut itu tadi. 1 sampai 2000. Merem itu nunjuk angka. Nomor 50, nomor 100, nomor 30. Kan gitu ya. Itu simple random namanya. Tetapi ingat kalau seperti itu. Kalau kita itu tidak memahami tadi ciri-ciri dari populasi, bisa jadi ketemunya orang yang sama satu divisi kan ya. Karena lotre kan ada kemungkinan gitu Pak ya. Di lotre tidak dipahami, rotinya dibagi 4, nggak dipahami. Pokok 5.000 roti di lotre. Pas ambil 5 roti kue, 5 roti, nggak taunya roti jenis satu saja yang diambil. Kan ya, ada kemungkinan. Ya itu kelemahan simple random sampling. Oleh karena itu, si peneliti ya harus memahami populasinya kayak apa. Kemudian yang kedua, kalau gitu lemah cara itu. Nah, itu bisa dilakukan gimana? Kalau populasinya homogen. Ya, tidak diklasifikasikan atas tidak ada ciri-ciri yang mengklasifikasikan misalkan. Dianggap sama kan gitu. Padahal populasi itu tadi di slide saya ada di atas itu perspektif populasi itu bisa macam-macam. Nanti saya terangkan. Ya. Yang kedua, sistematik sampling. Kayak apa sistematik gitu ya? Misalkan tadi 1 sampai 2000 gitu ya. Nah, terus kita ngambil berapa? Mengambil 100 Pak. Menurut hitungan tadi kalau ketemu 100 ya. 2000 bagi 100 berapa Pak? 20 Pak ya. 2. Ambil berapa Pak? Ya kan. Ambil 100. 2000 dibagi 100 berapa Pak? 20 Pak ya. Oke, 20. Terus caranya gimana kalau pakai sistematik sampling? Kita lotre. Lotre yang pertama saja. Misalkan saya lotre ketemu karyawan nomor urut 5 atau pakai nomor induk terserah. Nomor urut 5. Misalkan ketemu Pak Dimas. Terus naik 20-20. Dari 5 ke 25. 25 ditambah 20 menjadi 45. 45 ditambah 20 jadi 65. Nah, terus sampai memenuhi sejumlah 100 bisa balik ke angka di awal. Itu pakai sistematik sampling namanya Pak ya.
Nah, Pak Riki kemarin kan nggak pakai begitu. Pokoknya 20. Kan gitu ya. Untungnya kok ya bener tadi dipakai Riki gitu ya, gitu ya. Caranya tidak tahu, pokoknya dapat. Ya. Praktisnya saja Pak, ya boleh saja nih ya. Kebetulan itu kalau pas baik ya Pak. Kemudian yang ketiga, stratified. Stratified itu apa Pak? Strata, tingkatan. Ya, tingkatan. Tingkatan itu gimana? Misalkan di perusahaan Bapak itu tadi kan ada kelas operator. Atasnya apa lagi Pak? Di atas operator. Supervisor, Pak. Supervisor. Atasnya lagi apa Pak? Subten. Nah, subten. Misalkan 3. Itu cluster namanya Pak. Strata, namanya strata. Ya, namanya strata, bukan cluster, namanya strata. Terus saya akan meneliti seluruh tingkatan itu apa tidak. Terus saya ambil yang operator berapa, yang supervisor berapa, yang subten berapa. Itu berarti saya memperhatikan stratified sampling. Gitu. Nah, kalau yang pertama, yang kedua tadi kan tidak memperhatikan itu. Sehingga kemungkinan jatuh pada supervisor saja, ada kemungkinan. Nah, jatuh pada operator saja, ada kemungkinan. Nah, kenapa kok ambil itu? Karena tidak memahami populasi. Atau menganggap sama saja. Ya. Tapi kalau yang ini, yang ketiga ini memperhatikan itu. Ya. Memperhatikan. Ya. Jadi, sebelum memahami ini, sebelum ini saya mundur dulu Bapak ya. Saya mundur, saya R dulu ya. Nah ini. Jadi populasi itu bisa dilihat dari perspektif ini. Nah, Bapak Ibu lihat ya. Bisa kelihatan slide-nya Pak ya. Apa vinitasi? Itu istilah saya saja. Vinitasi ya. Bapak Ibu pahami gini. Vinitasi itu maksudnya gini. Nggak tahu istilahnya benar apa tidak. Maksud kita melihat populasi kita finite atau bukan. Finite atau infinite. Infinite itu gini, tidak terdefinisi secara jelas berapa kondisi populasi saya kayak apa, nggak tahu. Ya, misalkan apa? Ini di gambar ini adalah pengunjung plaza. Saya tidak tahu banyak tentang pengunjung plaza itu kayak apa. Siapa yang akan datang hari ini saya tidak tahu ya. Umurnya berapa saja nggak bisa dideteksi dari postur tubuhnya, nggak tahu persis. Jumlahnya berapa, nggak tahu. Apalagi itu ada berapa lantai, itu nggak tahu banyaknya. Dan nggak ada daftar di depan itu. Kalau mau masuk plaza, tanda tangan, kan nggak ada. Maka pengunjung plaza, kalau saya akan melakukan survei tentang kepuasan atau menilai kualitas plaza itu, saya dihadapkan pada populasi yang sifatnya infinite. Nah, tidak tahu ya, tidak tahu banyak tentang itu. Ya, kemudian yang kedua, agak semi. Ini orang antri di bank. Jelas itu nasabah ya, masa pengemis itu enggak ya Pak ya? Jelas nasabah itu. Nasabah bank itu tahu jumlahnya kan Pak ya? Maksud, berapa jumlah nasabahnya? Tahu ya, terutama yang punya rekening di situ. Yang memanfaatkan jasa lain tidak teridentifikasi. Jadi sebagian teridentifikasi, sebagian tidak kan itu kan ya. Maka saya dikatakan ya tidak full infinite itu. Karena ada daftarnya. Nah, sekarang kita teliti yang nasabah yang terdaftar apa punya akun atau tidak kan gitu ya. Nah, misalkan ini. Jadi perspektifnya kita harus pahami perspektifnya kayak apa itu, ngelihatnya kita lihat populasinya seperti apa. Kemudian yang ketiga, ini adalah mahasiswa di salah satu perguruan tinggi. Saya kira kalau itu mahasiswa di sini bukan mahasiswa perguruan tinggi lain di sini. Itu koyoknya mesti ada daftarnya, itu enggak ada mahasiswa selundupan. Di sini enggak ada Pak ya mahasiswa selundupan itu ya. Misalkan. Nah, itu berarti benar-benar finite itu. Ya, ada daftarnya, ada orangnya, ada ya jelas itu. Kalau pengunjung plaza tadi benar-benar infinite ya. Kalau bank tadi semi lah itu ya, bisa finite, bisa infinite kan gitu ya. Ya. Sehingga dari situ kalau seperti ini saya ngambil sampel kayak apa? Kan nggak mungkin lotre yang plaza itu. Bisa lotre? B-nya simple random?
Kan nggak bisa kan Pak ya. Kalau yang bisa simple random ya ini mahasiswa ini bisa. Atau ini juga bisa, dia berdasarkan account kan ya. Nah, itu maka dipahami define the population tadi melihat sifat populasinya kayak apa. Yang kedua, Bapak dia perspektif spasial. Nah, ini ya. Ini saya ilustrasi saja. Itu wilayah geografis sama klaster. Nah, kan itu ya. Jadi kalau penduduk, misalkan penduduk yang tinggal di Samarinda, misalkan itu berarti wilayah geografis Samarinda. Ya, jadi kita melihat sesuatu berdasarkan wilayah geografis. Ya. Nah, kemudian yang kedua berdasarkan klaster. Klaster itu apa, Pak? Ya. Kira-kira apa, Bapak Ibu memahami klaster? Yo, coba dia yang lainnya itu. Klaster itu apa? Grup. Kelompok, Pak. Kelompok. Kelompok apa maksudnya? Kawasan. Kawasan. Oh, masuk kawasan. Kawasan itu. Ayo Pak Rusdi Ghazali ya Pak. Coba Pak Rusdi. Pak Rusdi ada Pak Rusdi? Pak Ghazali? Pak Kim Sri apa Pak apa Bu ini ya? Nah, gimana? Pak Bu apa Pak Ibu Inge? Bu Inge? Oh, ganti rek. Iya, Pak. Nah, klaster itu apa? Coba. Bu. Klaster itu pengelompokan, Pak. Oh, klaster itu pengelompokan. Ya, ya betul, memang betul. Tidak salah. Ini Bu ya, Bu Kim Sri ya. Dari mana Ibu? Ibu dari mana? Tuh, enggak dengar. Nah, klaster itu memang betul pengelompokan, tetapi pengelompokan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Nah, gitu loh. Klaster pengelompokan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Misalkan mohon maaf, itu kalau kampung itu ya, misalkan ini ya. Nah, lihat. Ada perspektif ciri dia. Nah, ini mana kira-kira Pak? Pak Agustinus, gambar orang mana itu? Ayo, tahu? Orang Batak. Batak ya. Yang ini ya, ini Batak yang saya tunjuk ini. Iya, iya. Batak. Wah, Bapak kurang menjelajah ini. Kecil ya. Batak. Bugis. Bugis ya. Wah, Bugis koyong ini Bugis. Banyuwangi nih Pak, ini Gandrung Banyuwangi. Gandrung. Gandrung. Ada yang dari Banyuwangi nih? Gambarnya kecil, Pak. Oh, kecil ya. Iya, tekadnya besar, gambarnya kecil. Enggak, maksud kita ini kan ciri-ciri. Jadi, kita seringkali kalau klaster itu berdasarkan ciri-ciri tertentu, misalkan kalau di daerah Malang itu ya, Bu Mari ini tahu Malang itu kan. Itu dekat alun-alun itu ada Kampung Arab, Kampung Madura, Kampung Jawa, Kauman, kan gitu ya. Nah, itu Kampung Arab itu di mana penduduknya adalah orang-orang Arab. Pecinan, penduduknya orang-orang Cina, kan gitu. Nyebutnya kan gitu, mohon maaf kan ya. Nah, itu berdasarkan ciri. Jadi bukan berdasarkan geografis. Tapi kalau geografis itu saya kelurahan Rampal. Nah, Rampal itu terdiri dari ciri apapun, tetapi itu Rampal. Saya Samarinda, gitu ya. Itu Samarinda geografis berarti. Tetapi di Samarinda saya di kampung Bugis, bisa jadi kan begitu. Nah, itu ciri tertentu. Nah, sehingga si peneliti harus paham itu dulu gitu loh sebelum mengambil sampel itu ya. Nah, kalau toh benar kok ternyata saya benar Pak Riki tadi, alhamdulillah itu dapat hidayah itu. Tapi ilmunya belum dapat. Jadi ilmunya define the population itu dulu dipahami. Oh, populasinya kayak apa ya? Kebetulan Pak Riki lo langsung berangkat menyebarkan kuesioner ya kok betul ya. Dilalah memang kadang ya memang itu dapat hidayah petunjuk. Ya betul ya gak apa-apa. Kalau pas salah itu loh.
karena semua bisa jadi betul, bisa jadi tidak, kan ya. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Sehingga dari sini melihatin tadi, kemudian perspektif hierarki. Seperti tadi Pak Riki saya tanya kan ya, hierarki lapisan-lapisan. Operator, naiknya tadi supervisor, naiknya lagi superintendent Pak ya, naiknya lagi apa, kan itu ya. Oh, berarti hierarki, ini ya pakai hierarki. Saya bisa menggunakan ini, strata tingkatan misalkan. Oh, kalau di Bali, kan Bali nih, mana Bali nih loh nih. Orang Bali mana tadi nih? Dia, mana orang Bali dia? Nah, tadi ada, mohon maaf, ada kasta paling bawah apa Bu di sana? Sudra, Pak. Terus atasnya? Vaisya, kemudian Ah, kasatnya, kemudian Brahmin. misalkan gitu. Itu misalkan saja lo ya. Iya. Nah, gitu. Pak Putu dari Bali juga? Nilo Putu sama Pak Putu sama nggak ini ya? Sama-sama Putunya? Beda Pak, semua anak pertama namanya Putu Pak. Oh, gitulah. Ya ini ada Pak Putu Teja Eka Susila itu. Wah, apa kabar Bapak? Oh, tak menongol itu. Ini siapa? Diska itu siapa itu ya? Diska itu penyiar radio itu ya dia. Halo. Oh, selamat malam, Pak. Selamat malam. Ibu apa Iya. Bapak ini? Oh, Mbak saya. Oh, Mbak ya. Ya, maaf Pak, lagi pakai obat jerawat, ada jerawatnya soalnya. Iya, tapi kan bukan jerawat cinta kan dia. Oh, bukan. Oke. Oke, nggak apa-apa. Apa kabar Pak Rafael Gunawan dari Singkawang itu? Bupati itu, Pak. Bapak Bupati. Gawang ini kelas 9. Gawangnya itu ya. Nanti saya diundang ke Singkawang sana itu berarti. Salam kenal Pak. Salam kenal Bapak. Apa kabar aman-aman Singkawang? Singkawang aman Pak. Ya aman. Terkendali. Bagaimana COVID di sana? COVID sudah mulai bisa teratasi, cakupan vaksin sudah 60% Pak. Wah luar biasa, sudah 60% ya. Jadi Kenapa mana-mana demam vaksin Pak. Oh, kok nggak 80% nanti ya? Ya, belum tahu nanti Pak. Belum tahu, nanti didatangi Pak Menko nanti kalau. Ada donatur Pak dari Bandung Pak. Gitu. Ada ITB menyumbang 20.000 vaksin Pak. Wah, alhamdulillah. Iya. Makanya pada berbondong-bondong nih, pada demam vaksin di mana-mana. Terlepas itu proyek atau bukan Pak ya? Iya, nggak apa-apa. Tapi besok, Pak itu mulai tanggal 24 itu ya, apa namanya? Iya PPKM Pak. lagi? Nggak juga Itulah, ya? level 3 Pak ya. Oh gitu. Saya jadi berpikir Pak, apakah fenomena vaksin ini bisa diteliti Pak? Oh bos, bisa Pak. Nggak apa-apa. Apa yang diteliti? Apanya Pak kira-kira Pak? Bapak dari sisi manajemen apa dari sisi apa itu ya? Bisa. Psikologis bisa. Aspek bisnisnya boleh nggak Pak? Kenapa Pak? Aspek bisnisnya. Dari misalkan gimana itu? Ya kan berarti kan tetap ada providernya atau bagaimana gitu. Oh bisa jadi. Dari supply chain bisa. Ada banyak aspek lah itu ya. Nah, saya heran kenapa sekarang demam vaksin nggak seperti awal dulu dengan door prize, Pak. Sekarang sudah sadar paling Pak ya itu ya. Iya, Karena justru orang jadi ngejarnya door prize-nya kali ya, bukan vaksinnya. ya, salah satu motivatornya door prize ya. Kalau sekarang kalau nggak vaksin kan nggak bisa ke plaza soalnya. Begitu, ya. Pertanyaannya door prize-nya dari dana anggaran untuk vaksin atau memang sosial? Itu Bapak itu yang neliti. Nanti saya jawab nggak tahu nanti. Oke. Di Malang gimana Pak? Banyak vaksin juga Pak. Demam vaksin juga Pak. Di Malang. Di Malang Pak.
Oh iya juga, tapi sudah landai Pak, nggak begitu. Berapa persen Pak Malang, Pak? Cakupan. Wah, tidak hafal saya itu Pak ya. Apa di Malangnya, Pak? Dalam? Tinggal di Malang, Pak ya? Iya, kebetulan tinggal di Malang gitu ya. Oh, iya. Saya Nasibnya tadi. terkesan sama Jatim Park, Pak, waktu itu, Pak. Oh, kapan? Waktu masih belum COVID ya, Juli. Oh iya iya. Silakan ke Malang lagi Pak, nggak apa-apa kok. Tinggal nunggu nanti naik pesawatnya mudah. Oh iya iya iya. COVID ya belum pernah naik pesawat, Pak. Males itu urusan PCR and the gangnya itu. Iya iya iya. Oke oke. Mohon maaf, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Tentang penelitian Pak, apakah faktor penelitian kualitatif menaikkan mutu penelitian kualitatif gimana Pak? Terkait samplingnya tadi Pak. Oke. Sekarang kalau itu tadi kan penelitian ini penelitian kuantitatif Bapak Ibu ya. Betul, Pak. Nah, ini ada penelitian-penelitian bagaimana cara sampling untuk penelitian kuantitatif. Iya, Pak. Nah, ciri dari kuantitatif ini saya lanjutkan kebetulan ya ini kan ada beberapa cara. Di dalam penelitian kuantitatif itu ada satu kaidah atau ada apa ya, salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah seperti tadi saya sampaikan adalah generalisasi. Apa itu generalisasi? Memberlakukan secara umum dari sampel, menjadi memberlakukan di populasi dari data yang dimiliki oleh sampel. Padahal kalau kualitatif kan tidak begitu, kan gitu ya. Nah, tidak begitu. Makanya di dalam penelitian kualitatif tidak memungkinkan atau tidak cocok kalau menggunakan teknik-teknik sampling probability ini. Nah, maka bisa jadi di sini penelitian-penelitian kualitatif kalau meneliti bisa menggunakan ini non probability itu ya. Convenient sampling. Yang gampang saja wis cariin misalkan. Saya pengen tahu bagaimana rasanya orang divaksin. Nah, saya termasuk orang yang apa Pak itu ya takut kalau divaksin itu ya gobios duluan belum disuntik itu Pak. Misalkan. Jadi ada apa non probability gimana maksudnya adalah setiap anggota populasi itu ada kemungkinan apa ya tidak memiliki kemungkinan yang sama terpilih sebagai sampel. Kenapa? Nah, gitu ya. Beda dengan ini tadi kalau probability kan ada kemungkinannya sama terpilih itu bisa di lotre siapapun bisa kebagian kan itu ya. Tapi kalau non probability tidak begitu. Ya, ada kemungkinan dia nggak mungkin terambil sampel ada gitu. Maka di sini ada misalkan mengambil sampel berdasarkan apa? Convenient sampling. Apa itu? Convenient itu yang gampang dicari. Kader kader lingkungan, kader RT kan gampang dicari ya. Nah, maka di sini penelitian tentang bagaimana pandangan masyarakat terhadap vaksin itu ya. Apakah vaksin itu menurut masyarakat itu ada isu-isu bahwa itu bisnis, isu-isu negatif bisnis itu apa benar ya? Pandangan masyarakat tahu nggak itu ya? Yang saya teliti tidak seluruh masyarakat. Tidak perlu saya daftar penduduk saya teliti. Ya. Tetapi saya meneliti dengan sampling yang convenient. Tentu tidak mewakili semua Bapak Ibu ya. Temuannya tidak bisa digeneralisir, tetapi saya menemukan seperti ini. Kan gitu ya. Jadi ada convenient sampling itu berarti sampling yang mudah ditemui. Sing gampang golek iso apa sih Pak Lurah sajalah. Pak Lurah sing gampang. Lurah yo banyak Pak di daerah mana kan gitu ya. Yang kedua bisa judgment. Judgment tahu Pak ya judgment itu. Apa? Kehakiman. Kalau film Judge Boy ya Pak itu ya hakim ya. Judge Boy itu yang pakai topi apa itu. Judgment itu berarti bukan menghakimi tidak, tetapi menjustifikasi. Ini ya tidak lurah, tak cariinlah lurah yang aktif itu berarti ada pertimbangan di dalam memilih sampel ada justifikasi, tidak hanya mudahnya dicari,
tapi ada justifikasi tertentu. Ya, yang ketiga itu quota Tadi sampling. Dalam reasoning Pak itu Pak deh. Yang kedua tadi sebenarnya maksudnya ada reasoningnya Pak. ada reasoningnya, betul. Ada justifikasi, ada reasoning. Kalau tadi yang pertama kan pokok lurah, sing gampang lurah dia. Nah, tapi kalau ini ada reasoningnya, yang mana yang dirinya kan gitu ya. Nah, memilihnya itu. Jadi seperti itu. Yang ketiga kuota. Tahu kuota itu berarti banyaknya. Ya ambilin 10 lurah yang ada di Singkawang. Nah, 10 pertimbangannya 10, nggak ada justifikasi apa-apa, yang penting banyaknya. Nah, kan gitu ya. Jatah yang di 10 kok, misalkan seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah snowball. Snowball, tahu Bapak Ibu ya snowball. Pernah ke Himalaya, Pak? Snowball? Tahu snowball? Di Singkawang ada salju nggak, Pak? Pernah Nggak ada. lihat salju? Ada di Pernah. sana. Orang-orang nyuci mobil itu cari nyuci mobil salju, Pak. Betul, Pak, betul, Pak. Berarti di Singkawang ada, Pak Bupati. Mohon maaf ini dosennya nyerunyam ya Pak Bupati. 1-0 Pak. 1-0. Ya gitu. Snowball itu apa ya? Bola salju. Jadi kalau Bapak ke Himalaya, kayak saya Pak, saya pernah ke Himalaya ya. Saya nyebrang ke India itu nggak sampai ke Himalaya. Pas suhu udara di sana itu 48 derajat Celcius saya pas di India itu. Yang waktu itu ada berita 60 orang meninggal itu. Saya berapa hari di sana, alhamdulillah hujan itu Pak. Ya Allah masih melindungi saya tidak kena Saya suhu kira yang panas. saya kira salju itu lembut Pak. Ternyata keras. Keras, bukan iya kayak es Pak ya. Nah, yang lembut itu hanya snow cake saja itu yang lembut itu. Snow cake itu lembut. Ya, maksudnya gini, bukan lembutnya. Jadi kalau namanya snowball itu salju itu kalau ketemu temannya kan ngumpul jadi besar kan gitu ya. Pertama kecil gelundung, ketemu besar. Nah, kan gitu. Saya ngambil sampel misalkan itu tadi saya ambil kasus di vaksin di ini. Ya, misalkan mohon maaf itu saya contohkan Pak Jambari. Pak Jambari kemarin vaksin ya? Di mana? Di puskesmas ini. Siapa saja? Nah, dia nyebut temannya lagi. Oh si B itu ada Bunia. Terus Bunia kemarin vaksin sama Pak Jambari di puskesmas. Iya siapa lagi? Iya Pak Vincent. Nah itu kan semakin lama semakin banyak kan ini ya. Sampai pada titik tertentu yang dianggap jenuh itu yang dianggap itu jawabannya kok sama ya tentang vaksin ya berhentilah kan gitu ya. Itu teknik snowball. Bukan klaster Pak ya, lain Pak ya. Bukan sama dengan klaster Pak ya. Beda. Kalau klaster tadi berdasarkan ciri-ciri Pak. Ya. Nah ini di buku ada klaster, ada area. Kalau area itu berdasarkan geografis. Kalau klaster berdasarkan ciri-ciri. Saya meneliti di perumahan tipe 45, itu berarti klaster itu kan, klaster. Tapi kalau saya meneliti di Kelurahan Singkawang, itu geografis, itu area berarti di sini. Ya, tapi kalau snowball itu bukan klaster. Jadi itu tadi semakin lama banyak semakin seperti itu. Lah itu biasanya di sini digunakan penelitian-penelitian kualitatif itu menggunakan ini. Nah, karena hasilnya tidak bisa digeneralisir. Hasilnya hanya merupakan temuan. Nah, temuan di situ, temuan di wilayah itu, temuan di daerah itu begitu. Bisa jadi di daerah lain juga seperti itu, bisa jadi. Tetapi tidak bisa saya katakan bahwa temuan ini bisa saya generalisir gitu. Ya, itu bedanya antara kualitatif sama kuantitatif penelitian ini ya. Ada riset kuantitatif itu. Jadi ada kaidah kita akan melakukan generalisir apa tidak gitu ya. Sehingga dua teknik ini yang seringkali itu ya. Nah, digunakan kalau non probability banyak di penelitian-penelitian kuantitatif,
Walaupun ada kemungkinan non probability itu juga bisa diterapkan di kuantitatif. Tetapi kalau di jurnal-jurnal internasional itu, kalau ada si penulis menggunakan mengambil sampel non probability padahal dia menggunakan statistik, biasanya dipersoalkan. Ini samplingnya begini kok pakai statistik gitu. Padahal statistik untuk inferensi gitu ya. Maka disarankan sebisa mungkin ya probability lah ya. Kemudian di sini ada tipe lain apa? Tipe kok ini saya geser. Mohon maaf tuh. Ini other sampling technique. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Kok yang lain itu kayak apa sih? Di Handbook of Qualitative Research, itu ya. Saya pengalamannya begini, Pak. Saya akan mendirikan plaza, misalkan ya. Atau Bapak ada yang itu kerja di departemen store ya, store uang gitu ya. Departemen store uang ini namanya departemen store ini. Misalkan mohon maaf saya sebut saja, misalkan saya akan mendirikan Plaza Matahari di Malang itu ya. Jadi dulu di Sengkaling itu akan kita dirikan plaza, Pak, itu ya. Dirikan plaza kecil seperti Sarinah di Malang itu, Bapak Ibu tahu, yang di Malang. Yang tidak tahu di Malang, ya kapan tahun depan ke Malang deh, itu ya. Bagus kok di Malang, itu promosi saya, Pak. Kecuali kalau ke Singkawang, ya, di traktir semua Bapak Ibu ya, teman-teman. Diundang Bapak Bupati tasakuran tahun baru ke Singkawang nanti. Ya, auto sampling itu gini. Jadi ternyata kita bisa menerapkan penelitian, terus kita ngambil sampel itu tidak mengikuti kaidah ini, cluster area, atau sistematik, atau stratified, atau simple random, tidak. Jadi saya akan ambil titik pusatnya kapan, di mana plaza itu akan didirikan. Jadi di koordinat tertentu. Di titik A, terus dikasih lingkaran kayak apa tuh? Seperti gempa bumi itu, Pak. Apa namanya itu? Lingkarannya itu. Dari titik pusat gempa itu. Namanya apa itu, Pak? Apa namanya Pak Riki itu? Epicentrum. 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 Jadi kalau titik ledakan di pertambangan itu bagian apa tadi Pak namanya? Blasting ya. Itu kan diukur itu kan. Ini nanti meledaknya itu retaknya sampai titik berapa kan Pak ya? Betul Pak ya? Nah, itu yang paling dekat dengan bomnya itu kan ajurnya nemen itu ya. Tapi yang terjauh itu kan paling hanya bergetar tok kan ya. Dan nanti itu membutuhkan blasting lagi. Jadi satu gunung itu di blasting berapa kali Pak itu ya? Titik-titik itu ya. Ya, saya ngambil satu titik blasting saja. Itu namanya epicentrum. Jadi kita bisa menggunakan teknik sampling menggunakan epicentrum itu tadi. Kalau saya itu titik blastingnya di titik A, ibarat itu saya akan dirikan plaza, maka epicentrum yang terdekat itu berapa persen, yang luar berapa persen, sampai terjauh. Kenapa begitu? Nah, misalkan, ternyata di Matahari Plaza di Malang itu, yang belanja orang Pasuruan, orang Blitar, orang Lumajang, orang Jombang, itu jauh dari kota Malang. Kok belanjanya ke Malang? Ini ya. Maka survei saya itu tadi, memang yang banyak kunjung adalah orang Malang. Tetapi di luar Malang ya harus kita teliti. Makanya kita menggunakan teknik sampling yang saya sebut ada sampling teknik itu menggunakan teknik sampling epicentrum. Nah, itu di prakteknya seperti itu. Bapak bisa menggunakan sampling di blasting tadi, coba bebatuan ini tidak bisnisnya. Bebatuan yang diledakkan itu tadi, yang paling dekat itu tingkat keajurannya seberapa, kan itu ya. Semakin jauh, kan, semakin tidak ajur, Pak ya. Nah, itu contoh. Ya. Jadi kita akan ngitung daya ledak blasting itu kayak apa, itu ternyata samplingnya epicentrum ini punya kekuatan bisa 100 km misalkan itu Hiroshima kalau itu Pak ya itu ya. Bom apa namanya di Hiroshima Nagasaki itu misalkan.
Itu contoh yang disebut sebagai sampling teknik. Atau berdasarkan tertentu, ya itu ya. Kalau di laut itu saya pernah ke Kupang. Nah, Kupang. Siapa yang dari Kupang? Ada nggak ini? Dari Kupang. Siapa ada Pak dari Kupang? Saya ngajari nelayan di Kupang itu di sana itu ya. Bagaimana cara menangkap ikan. Nah, terus saya kasih tahu, lihatlah laut itu warnanya beda apa enggak? Kan itu semakin sana semakin biru kan gitu ya. Coba itu salinity-nya kayak apa? Salinity itu tahu Bapak Ibu ya, salinity tahu ya. Kadar garamnya kayak apa? Ikan apa yang suka di kadar garam yang seperti itu? Nangkapnya tidak ngawur, tidak nyaring pokok sembarangan gitu ya. Itu contoh sampling. Jadi warna biru samplingnya apa, warna apa kan tidak klaster itu ya. Tapi berdasarkan lingkaran-lingkaran air laut itu bisa ditentukan itu. Akhirnya dikirim ke Jepang itu nelayan itu untuk belajar menangkap ikan pakai fish finder itu. Itu. Jadi cara nyari ikan tidak boleh ngawur, itu harus lihat salinity, dinginnya, kemudian cahayanya kayak apa, sampai seperti itu. Itu teknik-teknik ada sampling. Ada pertanyaan dari sini Bapak Ibu? Sudah jam 10 ini. Oke, populasi sudah Bapak Ibu ya, karakteristiknya kayak apa, berapa banyaknya diambil, bisa pakai itu, caranya ngambil bagaimana, kan itu ya. Nah, itu pertemuan kita itu, definisi silakan nanti dibaca, ini saya share ke lewat siapa itu ya. Ya. Nah, ya sudah ya, ini Bapak Ibu ya. Konsepnya mengapa menggunakan, bagaimana memilih, berapa banyaknya. Nah, yang terakhir ini, mitigasi risiko. Wah, maksudnya apa ini ya? Mitigasi risiko. Boleh saja Pak Rizky tadi ngambil, Pak Riki ngambil sampel 20 ya. Boleh saja ngambil roti tadi dia itu, besok saya dapat kiriman roti dia ini kayak ini dia. Ya, boleh saja ngambil sekian kan gitu ya. Tetapi risikonya apa? Nah, risiko ini terkait dengan apa ya? Bukan risiko rusaknya barang. Nah, di slide terakhir ini Bapak Ibu, ini pertemuan terakhir. Ya. Ini. Risikonya apa Bapak Ibu? Nah, ini di dalam penelitian, ini di scientific ya Bapak Ibu ya. Ya, itu ada tipe salah. Tipe salah itu yang pertama sebagai tipe error 1, yang kedua sebagai tipe error 2. Kelihatan Pak ini Pak, Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Jadi di sini ada ini yang benar begitu. Ini temuan kita kayak gitu kan gitu ya. Jadi kalau di merah-merah ini, yang benar ya ini yang korek-korek ini ya. Jadi apa? Yang benar itu adalah temuan saya Hanal benar. Yang benar Hanal ya benar kan gitu ya. Kalau salah ya salah, itu yang benar. Maka di sel itu korek-korek itu. Jadi di sini di slide yang kanan itu correct conclusion. Yang benar ya ini. Nah, di dalam mengambil sampel itu ada kemungkinan itu kita itu akan melakukan kesalahan atau kita akan berada pada salah tipe 1 atau mungkin salah tipe 2. Nah, itu harus dipahami. Yang tadi kemana? Tipe errornya berapa? 5%. Nah, kebanyakan di penelitian-penelitian itu adalah tipe 1. Apa maksudnya tipe 1? Di sini lihat. Nah, tipe 1 itu apa maksudnya? Ya, lihat Bapak Ibu ya. Apa itu? Accept a false null hypothesis. Menerima hipotesis nol yang salah. Yang salah diterima. Nah, kalau yang ini, mohon maaf mungkin ya, reject a true null hypothesis. Menolak hipotesis nol yang benar. Nah, ada kemungkinan seperti itu. Salah kayak apa? Mestinya benar ditolak. Mestinya salah diterima. Mestinya kan gitu ya. Contohnya apa? Ilustrasinya gini Bapak Ibu.
Bisa lihat Bapak Ibu ya. Apa ilustrasinya? Memeriksa laki-laki perutnya gendut. Dugaan kita hamil. Oh, yang kemosok anak laki-laki hamil. Karena belajar dari ciri-ciri bahwa orang hamil adalah perutnya gendut kan gitu ya. Nah, itu ya. Nah, ini nih. Terus dokternya bilang apa? Ini dokternya bukan ya. You are pregnant. Anda hamil. Kok saya periksa kok perutnya bunyi gitu ya? Dan di dalam ada apa ya gitu ya. Yang kedua gitu. Tipe error 2. You are not pregnant. Loh, padahal ini loh perutnya gendut, wanita lagi. Hasil pemeriksaannya gimana? Kan gitu ya. Ada kemungkinan itu kita itu melakukan penelitian itu kayak gitu. Menduga bahwa ibu ini perutnya membuncit hamil, ternyata tidak hamil. Nah, karena tidak tahu persis kan? Atau sebaliknya, menduga bapak ini kalau dilihat cirinya perutnya gendut dan dulu ternyata kok menduga hamil, salah bapak, jelas salah laki-laki kok. Ya ada Mbak laki-laki yang hamil itu. Ada. Siapa Bapak Ibu tahu laki-laki hamil? Arnold Schwarzenegger di dalam film Rambo 4 itu. Junior Pak filmnya. Film junior itu ya. Filmnya junior. Kok Bapak tahu ya? Pak siapa itu tadi yang tahu? Haristo. Pak Aristo tahu ternyata. Ngefan sama film itu ternyata. Jadi mitigasi resiko itu gini Bapak Ibu, jangan sampai kita melakukan kesalahan tipe 1 maupun tipe 2. Ya, jadi mengambil saham, apa kaitannya Pak itu tadi? Kalau Pak Riki tadi kebetulan pas ya itu, wah 20%, diambil 20 dan hasilnya pas, ya nggak apa-apa kebetulan. Ini. Bisa jadi namanya error itu ada jenis error ya. Error karena sampling error dan non sampling error kan itu ya. Nah, ada salah karena sampling, ada salah karena bukan sampling. Misalkan, salah karena sampling itu apa? Misalkan, atau salah karena bukan sampling itu apa? Saya tanya coba. Mohon maaf itu saya tanya. Pak Riki gajinya berapa, Pak? Saya 20 koma, Pak. Nah, Jadi kalau tanggal 20 udah koma. Di dunia Indonesia ini 43 mahasiswa itu kalau ditanya gaji nggak ada yang jawab jujur. Ya, sing salah yang tanya apa yang jawab itu Pak? Ayo, padahal pertanyaannya gampang kan? Pertanyaannya gampang, hanya ditanya berapa gajinya Bapak Ibu per bulan gitu toh. Itu salah sampling apa salah tanya atau jadi itu ya? Nah, maka ada salah penelitian itu karena responden error. Nah, responden error itu bisa jadi karena apa? Nah, responden unwillingness to answer. Tidak mau jawab. Nah, itu kayak Pak Riki tadi kan. Nah, yang kedua, nggak mau jawab. Unwillingness. Atau jawabnya ngasal, Pak. Jawabnya ngasal. Kan gitu ya. Nah, itu ada kemungkinan. Kemudian apa? Tidak mampu menjawab. Memang tidak mampu. Misalkan, saya tanya Bu Marini punya HP? Punya Bu ya? Punya. Nah, tipenya apa Bu? Vivo 15. Nah, Vivo itu tipe apa Bu? Oh, bukan merek itu. Makanya itu ya. Saya juga lupa-lupa ingat kalau nggak salah sih Vivo 15. Nah, itu tadi. Padahal Vivo itu bukan tipe. Saya tanya tipe. Yang salah siapa itu tadi? Yang salah jawab. Kayak gitu itu tadi. Pertanyaannya sih benar, tetapi yang jawab bisa jadi salah. Kan gitu ya. Nah, itu apalagi kalau penelitian-penelitian yang menggunakan kuesioner yang tidak terjaga validitas reliabilitasnya. Nah, sehingga ngambil sampel pun itu jangan-jangan saya salah menentukan sampel itu gara-gara Bu Rini yang bukan orang zaman now itu gaptek banget, tidak ngerti HP, ditanyai tipe kan gitu ya. Akhirnya dugaannya dikira benar tapi salah itu bisa jadi kan ya. Nah, gitu ya. Kalau dilihat dari jauh ini Pak Dimas itu mesti orang
milenial itu kan ya. Jadi orang milenial dilihat dari wajahnya saja kelihatan orang milenial gitu ya. Ini ya. Nah, coba Bapak tahu merek HP Hogenuk, Pak? Merek HP Hogenuk tahu? Tahu merek HP Hogenuk, Pak? Nggak tahu, Pak. Wah, nggak tahu ya itu. Ya. Atau nggak ada ya? Ada Pak. Bapak ke Jerman. Di sana ada merek HP Hogenuk, bahasa Jerman itu ya. Di Indonesia tidak ada. Ya, coba berarti wawasan tentang HP Pak Dimas kelihatannya orang yang milenial banget, ternyata kan tidak. Mohon maaf loh, kayak buyanya saja ini. Ya, gitu. Jadi terakhir materi kita adalah mitigasi resiko tadi, bahwa di dalam mengambil sampel, tipe penelitian apapun ada kemungkinan terjadi salah. Nah, tidak akan bisa 100% perfect itu ya. Nah, tapi kalau bisa dengan sampling yang benar, dengan jumlah yang memadai itu terhindar dari tipe salah yang pertama dan tipe salah yang kedua. Kalau bisa, kalau hipotesis nol benar ya diterima. Nah, kalau salah ya ditolak, dugaannya kayak gitu. Nah, itu tentang pertemuan populasi dan sampel terakhir kita. Nggak usah banyak-banyak, Bapak Ibu ya. Kami tadi sudah nyampaikan, kami mohon maaf tidak bisa sampai jam 9, karena jam 9 harus pergi saya, Bapak Ibu. Ini belum siap-siap ini. Gitu. Ya, pergi. Itu ada pertanyaan, Bapak Ibu? Kalau benar diterima, kalau salah kenapa nggak dimaafin, Pak? Ya, itu pas lebaran saja kalau gitu ya. Enggak, maksudnya hipotesis. Hipotesis itu apa, Pak? Dugaan sementara ya. Yang apa namanya? Hipo itu apa ya? Hipotesa, jawaban yang masih lemah. Misalkan begini, Pak Riki, saya tanya, meneliti apa sih? Nah, kok ditanya itu kepada operator itu? Nah, misalkan gini. Coba. Meneliti apa? Kepuasan fasilitas, Pak. Kepuasan kerja atas fasilitas yang diberikan, kan gitu ya? Iya, Pak. Ya, terus kita bertanyanya kan gini, apakah karyawan atau pertama bagaimana tingkat kepuasan? Yang kedua, apakah karyawan itu puas terhadap fasilitas kan? Tanyanya kan gitu. Jawabannya pertanyaan apakah karyawan puas terhadap fasilitas? Itu kan ada dua jawaban. Karyawan tidak puas. Yang kedua, karyawan puas. Kan gitu ya? Karyawan tidak puas. Kata nihil itu, berarti tidak. Nah, berarti H0 itu, hipotesis 0. Kalau karyawan puas, nah berarti H1 atau H alternatif hipotesisnya. Jangan-jangan itu setelah saya melakukan penelitian survei Pak Riki tadi, pada 20 orang mestinya jawabannya itu sakjane itu karyawan tidak puas ya. Tapi temuan saya kok karyawannya puas ya. Nah, gitu loh. Ya. Kondisi yang benar itu karyawan itu tidak puas sakjane. Setelah tapi kok temuan saya itu kok karyawan itu puas ya. Nah, kan gitu ya. Nah, gitu maksudnya. Jadi di lapangan yang terjadi itu apa tadi puas, tapi temuan saya tidak puas. Loh, kok ado-adoan. Kalau bisa temuan saya itu puas, di lapangan itu ya yang terjadi memang puas. Ya, saya menduga air laut di Maumere itu asin. Saya tes di pantai di dekat Hotel Pelita itu ngambil 1 gelas asin. Ya benar kalau begitu, seperti itu. Ya, antara finding dengan yang benar itu benar-benar itu ya. Nah, kalau temuan saya itu saya menemukan tidak puas, berarti H0 itu yang benar kan ya. Ya temuannya. Loh, ternyata enggak begitu kok itu. Yang benar itu puas. Nah, kan gitu ya. Dugaan dengan yang terjadi itu idealnya itu ya sama dengannya dan benar-benar begitu gitu lah. Itu ya.
Nah, saya ambil contoh Pak Bupati Singkawang itu, saya ambil kasus di Jawa Timur itu. Hasil laporan di Bangkalan itu coverage cakupan keberhasilan vaksin itu tidak sampai 50% Bangkalan itu. Nah, kan, loh kok bisa? Vaksinnya habis kok tidak 50%, itu kan aneh itu kan gitu. Akhirnya dikunjungi ke lapangan itu Pak. Nah, didatangi pas vaksin yang kedua ditanyai itu ibu-ibu, bapaknya sudah vaksin Bu? Sudah. Loh, ditanya cuma, loh sudah, kok beda banget itu. Dugaannya tidak 100%, kok di lapangan kok 100%. Ternyata apa itu Bapak Ibu? Di lapangan. Sampelnya salah. Karena apa? Karena banyak penduduk Bangkalan itu ternyata vaksinnya di Surabaya karena bekerja di Surabaya. Seperti Pak Dimas itu penduduk Kota Malang, itu bisa jadi vaksinnya di Kabupaten Malang sana. Yang kan yang di Kepanjen. Loh, ternyata kalau ditanya samplingnya salah, mesti ngambil sampelnya tidak gitu mestinya. Mestinya berdasarkan KTP, mungkin gitu ya. Nah, itu contohnya. Jadi temuannya itu benar, tetapi laporannya salah, padahal di lapangan benar kan gitu, atau sebaliknya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Itu yang disebut dengan mitigasi resiko terhadap sampel. Atau jangan-jangan sampelnya kurang banyak ya. Nah, ya gitu tadi. Yang ditanyanya cuma 5. Ya, misalkan ya, coba Bapak Ibu, loh ini kok berhenti ya slide-nya? Nah, oke. Bapak Ibu lihat ini, ilustrasi. Apa Bapak Ibu? Kelihatan Pak ya? Pak Dimas, Persa nih kan? Gambar apa? Perhatikan angka di bawah ini. Ya, sampel min, yang di atas sampel size ini ya. Min size. Mata saya kan hanya 2 Pak, masa bisa nolnya gini? Ya, coba saja. Bisa. Apa Pak hubungannya Pak? Gimana? Coba Bapak lihat. Ketika N2 maka size-nya berapa? Ketika N berapa? Kan begitu ya? Oh, ternyata kalau semakin banyak, N-nya semakin banyak, nilai ini semakin bagus ini ya. Oh, gambarnya semakin bagus ya. Nah, gitu. Ada hubungan di sini. Sampai saya, oh, gini ya. Nah, gitu. Jadi semakin banyak sampel semakin baik gitu intinya. Nah, benar ya, memang ya benar ngincipi, tapi harus 3 prinsip tadi efisien itu. Ya, kami mohon maaf karena waktunya amat terbatas. Semoga Tuhan mempertemukan kita lagi dan kita itu sehat-sehat lah ya. Jaga sehat Bapak Ibu, ingat pesan Ibu, ya 5M itu ya. Apa pesannya? Di 5M berkaitan dengan mahasiswa, membaca, menulis, memperhatikan, ya, mengerjakan PR. Ya ini 5M semua kalau begitu Pak. Kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Ya. Ada pertanyaan? Salam Pak Widayat. Terima kasih Pak. Nanti materi saya share lewat Bu Tere ya. Atau lewat mana? Lewat sini? Nggak ada ini. Ya. Oke. Mohon maaf, boleh meninggalkan nggak apa-apa. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi Pak. Terima kasih Pak.